Ah, cek Pak, coba Pak. Oke, cek. Mantap. Kedengaran? Mantap. Kita nungguin abang Danya ya, abang saya. Silakan. Udah saya itu sih tadi udah konfirmasi, dia juga udah datang, udah mulai belum. Ini saya konfirmasi dulu lagi ya. Oke, silakan. Yang jelas suara saya kedengaran? Bagus, abang. Terima kasih. Sama-sama, Bang, sama-sama. Kemarin maaf itu Ini parah nih. udah ya. Bekasi Barat saya, Pak. Oh, Bekasi Barat. Iya, Bekasi Barat. Iya, mantep. Iya. Dekat Aduh, dari dekat. Bapak itu narasinya tuh aku suka, nggak ada penghujatan. Nah itu makanya saya tuh suka sama Bapak gitu. Oh, saya sih Iya. nggak ada untungnya menghujat itu. Iya. Makanya saya mau Bapak ngundang Bapak, ya kan? Boleh, nggak ada masalah. Iya. Ini bisa ngerekam bagaimana caranya ya? Geram masuk ke YouTube apa gimana? Ya istilahnya pembicaraan kita bisa kena rekam gitu. Oh bisa Pak. Biasanya dilihat di YouTube apa, kalau nggak teman-teman Kristen juga ada yang live-in biasanya. Yang live Laskar Kristus tuh sama TV Kristen itu suka di live-in dia. Oh gitu. Iya, maksud saya mau coba rekam pembicaraan kita ini, tapi caranya gimana? Saya coba pakai screen tangkap screen itu kan, video screen, rupanya kalau aku ngomong hilang dia. Video ini Pak, harusnya dua device sih. Dua device, yang satu pakai HP yang satu rekam layar. Biasanya kalau HP sekarang tuh udah bisa. Ya kalau kita pakai handset, kita suaranya hilang. Iya. Kita nggak usah banyak orang, Pak. Soalnya Bapak kan kemarin bilang kalau bisa nggak usah banyak orang kan. Nggak ada masalah. Ya. Oh gitu ya kan, biar fokus. Kalau Bapak kalau habis ke gereja hari Minggu aja apa gimana? Oh enggak, kita aktivitasnya gereja boleh dikatakan 2 kali seminggu. Oh gitu. Hari Minggu sama Sabtu apa gimana Pak? Kalau kita hari Minggu dengan hari Selasa. Oh, Minggu Selasa tapi, ya Pak ya? Iya, tapi di luar itu juga kita aktif yang namanya kumpulan-kumpulan. Kalau istilah kita agama Islam, perwiritan. Oh iya. Oh. Kalau di tempat Bapak berdoa ya. Kalau kami namanya persekutuan. Oh. Iya, persekutuan ibadah namanya. Gitu ya. Iya, artinya persekutuan ibadah, ada marga. Kami kan kalau orang Batak banyak marga. Oh, iya. Bang Hade kan orang Medan ya Pak ya, orang Batak ya? Saya orang Batak, suku Batak. Marganya apa Pak? Marganya marga Sitorus. Sitorus ya. Kalau kakak ipar saya Ginting. Oh, Ginting berarti orang kita Karo. Iya Karo kan, Ginting ya. Itu kakak ipar saya. Oh iya, menjua-jua gitu, sampaikan dia salam. Dia mualaf, dia nikah sama kakak saya.
nggak ada masalah balik. Tapi kalau bahasa karonya kan nggak hilang dia kata menjua-jua. Oh gitu. Iya, iya. Iya. Teman-teman daftar layar ya, bikin 10 dulu. Kita diskusi bareng sama guru Abang Kak. Teman-teman daftar layar bikin 10.000 dulu. Ya. Udah datang. Iya, Bang, udah datang. Naik Abang enggak? Halo. Ini udah datang beliau. Tinggal. Iya, silakan. Mungkin dia itu udah punya studio kali ya. Oh, kalau Gurunda punya yang nggak ganggu. Iyalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sungkem Abang Dayang, aku kangen banget. Iya. Masya Allah. Semangat siang pendeta kita ya. Iya. Oh bukan, maaf. Bukan pendeta. Supaya Calon jangan. kayaknya Bang. Oke, sip. Kalau salam kenal saja sama Bapak. Iya, salam kenal. Iya, saudara tapi perlu saya. saya luruskan dulu ya. Saya bukan pendeta, kita hanya jemaah saja yang kebetulan kita aktif dalam sebagai jemaah itu saja. Oke, silakan dilanjut. Iya. Silakan moderator. Iya. Mau langsung apa gimana langsung ya Bang? Itu yang kemarin Bang temanya Abang yang bawa kemarin, Bang Da yang bawa kemarin. Iya, Pak silakan. Pendeta, Pak Pendeta mau narasi duluan? Mungkin? Aturannya saya kira- gimana kita ini? Mau pakai timer apa mau gimana? Mau TikTokan aja santai? Pak HDS? Oh, kalau TikTokan saya aja. sih saya ikut apa yang diatur sama host lah, kan Anda sebagai tuan rumah. Gantian Kita kan aja tamu. Bang HDS ya, TikTokan tapi gantian aja. Biar Boleh, enak didengar. silakan. Iya. Mungkin Tapi dari topik yang kemarin apa itu topiknya. yang topiknya yang Islam menolak salib, Kristen menerima salib itu Iya, ya. iya. Oke, siap. Silakan. Abang Da dulu apa gimana dulu? Bang Abang Da dulu. Biar Mulai. teman kita dulu. Kita Oke, hargai siap. beliau. Iya. Iya, siap. Silakan Pak HDS. Oke, ini berbicara tentang salib, saya harus sampaikan beberapa hal ya. Karena topiknya adalah poinnya di sana adalah salib diterima atau ditolak. Yang jelas dalam topik tema sudah dikatakan bahwa Islam menolak salib, Kristen menerima salib. Jadi dalam hal ini saya mau katakan salib itu dalam kekristenan adalah merupakan simbol yang berbicara tentang kasih. Kasih di sana mencakup dua hal, yaitu kasih Allah atau kasih Tuhan kepada manusia. Yang kedua adalah kasih manusia kepada Tuhannya. Jadi di sana ada hubungan bahwa kasih Tuhan kepada manusia adalah di mana Tuhan menyerahkan anaknya yang bernama Yesus Kristus sebagai juru selamat, jalan dan kebenaran, perantara, jembatan manusia kepada Tuhannya, atau sebaliknya Tuhannya kepada manusia. Yesuslah sebagai perantara itu yang diutus. Yang kedua, hubungan dalam hal tadi kasih manusia kepada Tuhannya. Kita melihat bahwa Yesus adalah merupakan teladan bagi kekristenan sebagai pokok kebenaran, tolak ukur dan Nggak ada suaranya ya? Iya, hilang. Yaitu dengan cara- diulang sedikit Bang HDS tadi hilang suaranya. Iya, diulang sedikit. Halo? Halo? Iya, sekarang udah, Dengaran? sekarang udah. Oke, dari mana tadi? Aku udah nggak tahu lagi dari tadi. Dari kasih manusia kepada Tuhannya ya? Iya. Oke, kasih manusia kepada Tuhannya
itu adalah dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya atau Tuhannya. Ya, dalam hal ini tentu yang saya maksud adalah Bapaknya Yesus atau Tuhannya Yesus itu sendiri. Jadi dalam hal melakukan ini secara sederhana saja saya katakan sama dengan siap berkorban, siap taat dan setia, siap mengosongkan diri, siap menguasai diri, siap mengendalikan diri. Nah, di sanalah kasih manusia kepada Tuhannya. Itulah sedikit yang boleh saya paparkan soal arti salib itu. Kenapa salib itu bagi kami kekristenan menjadi suatu simbol yang harus diberitakan. Jadi itulah sedikit pemaparan yang boleh saya sampaikan. Kalau soal dalil-dalil bisa diuraikan, itu hanya paparan sederhana saja. Saya kira cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, alhamdulillah teman-teman sekalian, siang hari ini kita kedatangan tamu ya dari pihak Kristen berdialog tentang penyaliban. Ini hal yang sangat menarik karena pokok inti dari kekristenan itu adalah penyaliban. Lalu kemudian Islam datang kemudian disempurnakan dengan penolakan terhadap penyaliban kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran kemudian menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'azzan wa ma qataluhu yaqina. Di sini Allah kemudian mengatakan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka yang berbunyi sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamai Rasul Allah padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan telah membunuhnya padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal ini, yakni tentang pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa, dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Itu yang pertama. Nabi Isa alaihissalam kemudian diterangkan di dalam Al-Quran bahwa beliau tidak dibunuh tetapi diangkat kemudian di sisi Allah, dikarenakan orang-orang kafir pada masa itu membuat satu makar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Data kemudian berlanjut, kenapa umat Islam ini menolak penyaliban ini sebagai jalan keselamatan? Karena Al-Quran sudah mengatakan Nabi kami, Nabi umat Islam yang diutus kepada Bani Israel itu tidak disalib tapi diselamatkan. Masa berlanjut, Islam Kristen bertemu. Dua kitab diuji keautentikan kebenaran daripada penyaliban ini, apakah terjadi kepada orang suci atau gimana. Nah, saya melihat sebagai apologet Islam, saya membaca di Yohanes 11:48, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama takut orang-orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka, sehingga mereka sepakat untuk membunuh Yesus. 2. Matius 27 nomor 18, persidangan yang terjadi kemudian terhadap Yesus, pengadilan yang terjadi terhadap oknum Yesus ini, menurut pemimpin persidangan, dalam hal ini Pilatus, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi secara keseluruhan
baik itu imam kepala mahkamah agama, menyerahkan Yesus itu karena dengki. 3. Di dalam catatan Matius 24 nomor 4, orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu dengan cara mereka membuat tipu muslihat. Yang keempat, Matius 24 nomor 26, kesaksian-kesaksian palsu dibuat oleh imam-imam kepala bahkan mahkamah agama untuk supaya Yesus itu disalibkan. Dan Yohanes 6 nomor 70, Yesus sendiri mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Jadi penyaliban itu dikelilingi kemudian oleh orang-orang yang bersepakat, bermufakat menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Tidak ada kemudian dasar pijakan untuk kebaikan, apalagi untuk nebus dosa dan seterusnya. Dasar pijakan penyaliban terhadap Yesus itu dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, faktor politik semata. Tak ada dasar pijakan karena keselamatan, karena ingin melepaskan manusia dari kutuk hukum Taurat, karena ingin kemudian membatalkan hukum Taurat, karena ingin melepaskan atau mendamaikan manusia dengan Tuhan. Itu tak ada dasar latar belakangnya. Yang melatar belakangi kebencian, kedengkian, tipu muslihan, saksi palsu, pengaruh iblis, pengkhianatan Yudas dengan adanya suap dan seterusnya. Aspek inilah yang mendasari kemudian Yesus, oknum nabi ini ingin dibunuh oleh mereka. Allah menyelamatkan kemudian. Itu yang ada di dalam ajaran agama Islam. Tetapi di agama saudara kita Kristen, justru penyaliban itu berubah seketika ketika masuk ke dalam meja pendeta atau pastor, atau masuk ke dalam ranah gereja. Penyaliban seketika yang tadinya negatif menjadi positif, yaitu untuk nebus dosa-dosa manusia. Nah, saya kira ini sebagai pembuka, sekedar edukasi tentunya untuk teman-teman yang ada di bawah. Baik benarnya itu nanti ditentukan oleh pemirsa. Silakan, terima kasih. Silakan Pak Ade. Tes dulu suara saya, kan kontak-kontak juga ini Encet. Jelas? Ya. Bagus Pak, bagus. Oke, terima kasih. Oke, tadi masalah apa yang disampaikan cuma sebagai pembukaan tentang penyaliban ya. Saya tadi berbicara tentang salib. Jadi salib itu tadi saya katakan bahwa salib itu adalah bukti kasih daripada Bapa atau Tuhannya Yesus atau Bapanya Yesus kepada manusia. Hal itu punya dasar, yang saya coba ambil pendekatan data. Yohanes 3 ayat 16, karena ada suatu misi dan yang diberikan kepada Yesus yang diutus. Kalau dalam kekristenan disebut anak daripada Bapa itu sendiri. Dalam Yohanes 3, kalau kita boleh baca data di sana, dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada namanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Jadi salib itu bukanlah konsep daripada manusia, melainkan konsep daripada Bapanya Yesus, atau yang disebut Tuhan langit dan bumi, atau Bapa yang di sorga, Bapa yang esa di sorga. Supaya setiap orang yang percaya kepada nama Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dasar kenapa saya katakan tadi salib itu berbicara tentang bukti kasih Allah atau kasih Bapa kepada manusia. Yang kedua, dalil yang boleh saya pakai adalah Yohanes 17 ayat 3. Ini sudah populer sekali bagi semua agama termasuk bagi Islam, yang mengatakan bahwa engkau satu-satunya Bapa yang benar atau Tuhan yang benar, dan yang mengutus Yesus Kristus
yang mengutus Yesus Kristus sebagai, yaitu di sana dikatakan inilah hidup kekal itu. Saya ulangi aja, bagusnya saya baca karena takutnya nanti narasi jadi terlalu liar nanti ya. Saya akan coba buka Yohanes 17 ayat 3. Ini sangat sering dipopulerkan oleh hampir oleh semua agama. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Bapa yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam penekanan ini ternyata hidup kekal itu dikaitkan juga dengan nama Yesus yang diutus. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hal keilahiannya. Oke, ini tadi saya mau bicara tentang bukti kasih Bapa kepada manusia dalam hal memberikan hidup yang kekal. Data yang berikutnya Yohanes 14 ayat 6. Saya katakan tadi bahwa Yesus itu diutus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dirinya atau diri Yesus itu sendiri, pribadi Yesus itu sendiri. Sehingga saya coba ambil pendekatan Yohanes 14 ayat 6. Sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, inilah yang menjadi kenapa salib itu boleh kami katakan sebagai bukti kasih Bapa kepada manusia. Karena keinginan Bapa adalah terhadap manusia, supaya manusia yang binasa itu jangan binasa, melainkan beroleh hidup, dan supaya manusia yang berdosa itu jangan jauh daripada Tuhan, tetapi hendaknya kembali kepada Tuhan itu sendiri, kepada Bapa itu sendiri, dan boleh ada bertemu dengan Bapa itu suatu kali waktu, pada waktu yang telah ditentukan olehnya sendiri. Nah, yang menjadi untuk sampai kepada Bapa itu, Alkitab mencatat, bagi kami Alkitab adalah kitab suci. Mungkin bagi umat lain terserah mereka mau beranggapan apa. Bagi saya adalah Alkitab itu kitab suci. Mau dikatakan Injil, mau Bible, buat saya itu sama saja. Mau dikatakan apapun, ya pandangan orang bisa berbeda tentang kitab suci. Bagi saya itu kitab suci, bagi orang lain tidak kitab suci. Buat aku no problem lah. Ya. Jadi yang membuat konsep daripada bukti kasih Bapa itu dalam Alkitab bukanlah manusia, tetapi Bapa itu sendiri melalui pribadi Yesus itu sendiri. Dari mana kita tahu? Tentu dari kitab yang tertulis. Apa yang baru saja saya coba paparkan tadi. Yang kedua, tentang penyelamatan itu pun bukan konsep manusia. Kita akan coba lihat dalam Matius. Karena saya katakan tadi bahwa salib itu adalah bukti kasih Bapa kepada manusia, atau bukti kasih Tuhan pencipta semesta atau Tuhan langit dan bumi. Demikian Yesus mengatakan dalam 11 ayat 2, Matius 11 ayat 2. Ya, Matius 1 ayat 21, di sana jelas. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, bukan nama yang lain. Saya baca coba dari terjemahan baru ya. Kalau soal terjemahan bahasa asli memang saya tidak menguasai, tapi kalau dipaparkan kita akan coba nanti sama-sama selidiki. Oke. Menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam nats ini dituliskan oleh Matius di sini bahwa Yesus itulah yang akan menyelamatkan umat Tuhan itu sendiri dari dosa mereka. Jadi bukti kasih daripada Bapa kepada manusia bukanlah konsep manusia, melainkan konsep Bapa itu sendiri. Yang kedua, dalam Yesus sendiri berkata dalam Lukas 19, saya akan coba pelan-pelan. Lukas, kebetulan saya nggak bisa cepat-cepat. Ya maklumlah, saya bukan pendeta. Yang kedua, saya bukan seorang teolog, tapi seorang jemaat yang belajar setia saja. Oke, Matius 19 ayat 10. Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu sebagai pendekatan-pendekatan ayat yang boleh saya katakan bahwa salib itu adalah merupakan bukti kasih Bapa kepada manusia. Manusia tidak akan pernah mampu untuk datang kepada Tuhannya.
karena manusia memang sudah terusir, terlempar dari Taman Eden di zaman Adam dan Hawa karena pelanggaran terhadap aturan Tuhan. Sebenarnya sederhana, tetapi ya mungkin begitulah narasi yang ada di dalam Kejadian. Dosa itu dimulai dari Adam dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang dimana dikatakan jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada waktu kamu memakannya pastilah engkau mati. Demikian dikatakan bapaknya Yesus kepada Adam dan Hawa pada masa itu. Tapi Adam dan Hawa terbuai dengan si iblis atau si ular. Dalam Alkitab itu Kejadian dikatakan ular. Di sana terbuai, terperdaya si Hawa, sehingga akhirnya mereka melanggar, akhirnya makan buah itu. Dan akibat makan buah itu, di sanalah terjadi yang pertama kali terjadi pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap aturan Tuhan atau hukum Tuhan sama dengan di dalam keimanan disebut namanya dosa. Sanksi daripada dosa itu akhirnya Adam dan Hawa terusir, terlempar atau tereksekusi dari Taman Eden itu sendiri. Maka setelah manusia itu keluar dari Taman Eden, betapa Tuhan itu rindu atau Bapa itu rindu untuk memberikan untuk mengembalikan manusia itu kembali lagi ke Taman Eden itu sendiri. Oi, panjangan. Dibatasi waktunya Pak HDS. Dibagi Oke, silakan kalau mau kalau mau pakai timer boleh. Boleh kalau mau pakai timer boleh. Biar jangan kepanjangan. Memang aku nggak sesuaikan aja dulu biar nggak. Iya. Oke. Saya kira itu dulu aja dulu. Kalau mau pakai timer boleh kita pakai timer, nggak apa-apa. Kalau host mau pakai timer. Iya, baik. Silakan. Okay. Saya cukup. Saya menarik dengan pernyataan awal saudara kita ini ketika mengambil data dari Yohanes 3 nomor 16. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Yesus supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini jangan percaya kepada Nabi Muhammad, jangan juga percaya kepada Paulus, jangan juga percaya kepada Lukas, Markus, Matius, bapak gereja, ustadz, pastor, jemaat biasa dan seterusnya. Jangan percaya. Kalau mau hidup kekal, kata Yohanes 3 nomor 16, konon ini adalah ucapan Yesus. Ucapan Yohanes yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan oleh saudara kita. Yang harus kita percaya di sini Yesusnya. Yang harus kita percaya ini Yesusnya. Jangan yang lain, singkirkan dulu yang lainnya. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kira-kira ucapan Yesus yang mana nih yang bisa menghantarkan kita menjadi Kristen? Ucapan Yesus yang mana yang bisa mengantarkan kita ke gereja, sekolah, atau ibadah di hari Minggu? Saya sampai sekarang masih bingung mencari. Kira-kira ucapan Yesus yang mana yang harus kita percaya sehingga kita tidak bersunat? Ucapan Yesus yang mana yang harus kita pegang supaya kita mengkitabkan perjanjian baru, surah-surah Paulus? Ucapan Yesus yang mana yang harus kita percaya supaya kita itu kemudian percaya kepada penyaliban? Ucapan Yesus yang mana yang harus kita percaya supaya kita itu makan babi, membatalkan hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam? Sampai hari ini pun Kristen itu melakukan prosesi ibadah karena percaya kepada Yesus. Mereka sekolah minggu, mereka ibadah minggu karena percaya kepada bapak-bapak gereja. Mereka menyembah Yesus, menuhankan Yesus juga bukan karena percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada pengajaran-pengajaran di luar Yesus yang menginginkan manusia menyembah kepada Yesus. Saya belum menemukan itu. Pola yang ada kemudian adalah Yohanes 11:42. Percaya kepada Yesus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini yang mengelilingi aku
Aku mengatakannya, aku Yesus mengatakannya, supaya mereka percaya. Percaya apa? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau kita percaya kalau dia itu hanya utusan. Nah tadi Yohanes 3 nomor 16, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Dipercayai sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ternyata dalil Yohanes 11:42 kata Yesus, supaya mereka percaya, aku menyampaikan semua firman supaya mereka percaya bahwa aku ini utusan, bukan Tuhan. Poin pertama. Poin kedua, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya. Coba, mereka percaya. Lagi-lagi apa? Engkaulah yang telah memutus aku. Murid-muridku percaya yang telah menerima firman. Mereka semua percaya bahwa aku utusanmu. 2. Yang ketiga, Yohanes 14 nomor 11 dulu. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kalau Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, mustahil dibunuh. Mustahil. Yohanes 11:48, karena ketakutan orang Romawi bangsanya diambil, menjadikan Yesus yang bersama dengan Bapa dibunuh. Mustahil dalam Matius 27 nomor 18, karena dengki Tuhan dibunuh. Mustahil. Matius 24 nomor 4, mustahil tipu muslihat bisa membuat Tuhan mati. Mustahil. Kalau diimani Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, itu mustahil terjadi penyaliban terhadap orang ini. Sedangkan orang benar aja, orang suci aja, tak ada dalil bunuhlah orang yang benar supaya orang yang bersalah, yang berdosa itu ditebus. Tak ada dalilnya. Apalagi kalau dikatakan Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, itu lebih mustahil lagi bisa dibunuh. Lebih mustahil lagi, lebih sakti lagi itu Yesus. Lalu kemudian nomor 12-nya Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah nih poinnya nih di sini. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau kita lihat orang Kristen, mustahile Yesus pernah masuk ke gereja. Mustahile. Mustahile Yesus masuk ke rumah ibadah hari Minggu. Mustahile Yesus mengajarkan pengikutnya makan babi. Mustahile Yesus mengajarkan pengikutnya kemudian tidak bersunat. Mustahile Yesus mengajarkan ikut kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Jadi Yohanes 3 nomor 16 mana? Percaya kepada Yesus tapi kok menjadi Kristen? Pola apa yang dipakai? Bukankah Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Lah Yesus masuk ke sinagoge, Yesus bersunat, Yesus puasa, Yesus sujud dalam beribadah. Enggak pernah Yesus nyanyi-nyanyi itu, enggak pernah. Apalagi jingkrak-jingkrak di hari Minggu, berkumpul dengan serumah dengan orang-orang yang tidak bersunat, itu tak pernah. Yesus tidak pernah bergumul, berserta, bersama dengan orang-orang pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, apalagi beribadah, tak pernah. Lalu percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal yang dilakukan Kristen ini yang mana? Ada? Satu pun tak ada. 2000 tahun kemudian kita menengok, kita mencari, kita menelaah. Mana ini? Mana pekerjaan Yesus yang dilakukan Kristen? Mana? Tak ada kita temukan. Gak ada. Yesus melakukan apa? Kristen melakukan apa? Tak ada. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah kita cari mana? Orang Kristen berdoa, percaya kepada Yesus. Bukti kepercayaannya itu mana? Oh disembah? Oh tidak, Yesus tidak mengajarkan itu. Menyembah Yesus itu berarti percaya kepada nabi-nabi palsu.
Karena Yesus tak pernah mengajarkan menyembah Yesus. Yang mengajarkan menyembah Yesus itu nabi palsu. Apa buktinya? Matius 7:15 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal orang-orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian ini semua pembuat kejahatan. Enyah daripadaku. Pembuat kejahatan, Matius 13:50 dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi sekali lagi, Bung, saudara saya rindu gitu diskusi dengan orang Kristen yang menguasai materi. Ketika membawa dalil Yohanes 3 nomor 16, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus tidak akan mungkin menghantarkan manusia menyembah kepada Yesus. Tidak akan mungkin, karena Yesus mau dipercaya hanya sebagai utusan. Mana tertulis? Yohanes 11:42, Yohanes 17 nomor 8. Bahkan saudara sendiri yang membawa Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai rasul, utusan. Jadi salib itu hanya aksesoris dari barat, tak ada dalam pengajaran para nabi. Demikian, silakan. Ya, terima kasih Abang Da. Lanjut Pak Hadi. Oke, terima kasih buat Bang Juma ya, yang saya kira tadi sedang membangun konstruksi narasi yang begitu jelas tentang pengutusan Yesus. Saya tidak ada bisa bantah dalil-dalil yang Anda pakai, cuman yang kita bahas di sini adalah tentang salib. Cuman tadi Bang Juma udah melebar kemana-mana sampai membangun konstruksi narasi untuk suatu penekanan tentang pengutusannya. Tapi satu hal yang pasti saya harus katakan, bahwa Yesus itu memang hanya diutus kepada Bani Israel ya. Dengan bahasa sederhana saya, dia itu memang utusan. Tetapi tidak ada data yang mencatat bahwa dia hanya sebatas utusan atau hanya utusan. Kata hanya di sana adalah merupakan konstruksi narasi dari cara pandang berpikir manusia saja yang punya penilaian persepsi pribadi masing-masing. Tidak ada kata hanya di sana, hanya utusan. Yang saya temukan hanya diutus kepada Bani Israel secara fisiknya, iya, itu saya akui. Yang kalau melebar kemana-mana tentang perintah, tentang ajaran, tentang ke gereja, tentang sana, saya kira Bang Juma coba melebar sekali kemana-mana untuk penegasan hanya untuk satu tujuan, bahwa Yesus itu hanya utusan. Terlalu naif saya kira, terlalu prematur tanpa melihat secara utuh. Kita kembali lagi kepada salib, karena yang mau kita bahas di sini adalah penekanannya kepada salib itu sendiri. Tadi saya katakan salib itu adalah bukti kasih Bapa kepada manusia dengan mengutus. Sekali lagi, Yesus itu tetap dia diutus atau utusan. Itu tidak akan tersangkalkan dan tidak terbantahkan oleh makhluk apapun, termasuk saya pribadi, termasuk makhluk malaikat atau makhluk gaib, apapun dia jenisnya, tidak terbantahkan. Memang Yesus 1001% adalah utusan. Tetapi bukan hanya ya, ada bedanya. Yesus utusan, tetapi tidak ada disebutkan dalam kitab hanya. Silakan tunjukkan dalilnya mengenai itu. Saya tidak akan membahas ke sana tentang salib. Kembali lagi kepada salib, kita harus coba memahami salib itu apa, ya. Karena kalau soal dasar kenapa ya, agama yang lain tidak menerima salib Yesus, pain-pain sajalah dalam pengertian mereka. Salib mungkin saya tidak tahu apa, tapi dalam pemahaman saya salib itu kenapa harus ada dalam kekristenan? Karena salib itu tadi saya katakan bukti kasih Bapa kepada manusia. Yang kedua, salib itu adalah bukti kasih manusia kepada Bapa. Yang menjadi suri teladannya adalah Yesus yang diutus. Suri teladan apa yang dilakukan oleh Yesus? Nah, di sana harus saya coba sampaikan. Sebentar, ini kok HP saya panas pula ini. Bukan hati saya yang panas, HP yang panas, maaf ya. Oke. Ini HP ku di sini tulis baterainya kepanasan ini. Semuanya berawal dari HP. Iya, HP ku ini memang panas ini. Nggak apa-apa, kita lagi iklan sebentar. Oke. Waalaikumsalam.
Oke, ya saya kan coba katakan tentang salib. Kenapa Kristen menerima salib tadi? Bahwa salib itu bukti kasih Bapa kepada manusia. Yang kedua adalah bukti kasih manusia kepada Bapa. Yang menjadi tolak ukur teladannya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia menjadi tolak ukur daripada salib itu? Dia sebagai manusia yang diutus, atau dia yang diutus telah menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Yang pertama adalah bukti kasih manusia kepada Bapa yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama adalah bahwa Yesus hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Yang kedua, bahwa Yesus itu hanya melakukan, menggenapi seluruh nubuatan yang dilakukan atau yang diucapkan, yang dijanjikan oleh Bapa melalui perantara para nabinya, baik itu Musa, baik Daud, baik nabi-nabi yang lain yang mencatat tentang dia, tentang Yesus itu. Nah, dua hal inilah yang menjadi bukti kasih bukti kasih yang telah diberikan teladan kepada manusia melalui pribadi Yesus. Apa itu melakukan kehendak Bapa? Ya, Yesus menjadi terang dan garam dunia. Yang kedua, Yesus siap menderita meskipun nyawa yang menjadi taruhannya, atau meskipun dia harus menyerahkan nyawanya. Yang selanjutnya adalah dia taat dan setia sampai mati hanya untuk melakukan kehendak Bapanya. Yang selanjutnya, Yesus tidak memakai keakuannya, egonya. Dengan bahasa sederhana saya mau katakan, Yesus mengosongkan dirinya sebagai pribadi yang hanya untuk melakukan kehendak Bapanya, bukan kehendak dirinya sendiri. Itu tertulis juga dalam kitab ketika dia mau disalib. Kalaulah cawan ini harus aku lalui, bukanlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendak mulai Bapa. Poinnya adalah bukti kasih manusia kepada Bapa hanya satu, yang mau Yesus sampaikan dalam teladannya. Pesan yang mau Yesus sampaikan dengan teladannya yaitu dengan hanya melakukan kehendak Bapanya saja. Saya kira itu aja dulu. Oke. Ya, baik. Silakan. Jangan melebar kemana-mana dulu. Salib Iya. dulu, salib. Saya justru mengikuti arah pembicaraan Anda, saudara saya, yang kemana-mana, entah kemana-mana bahasnya tadi. Justru saya minta kembali ke tema salib. Oke, jadi saudara saya ini, saudara kita ini mengatakan kehendak Bapaknya. Bisa nggak saya minta data kehendak Bapak agar anaknya ini disalibkan? Itu aja dari saya, silakan. Kalau cuma minta narasi seperti yang Anda minta, karena itu kan narasi yang sudah ada di zaman sekarang, tentu dalam pikiran Juma ya. Tetapi saya akan coba ambil pendekatan narasi yang apa yang saya sampaikan, bahwa kehendak Bapanya adalah salah satu melakukan kehendak Bapa itu. Mari kita coba lihat dalam sebentar ya. Kalau sesuai keinginan Juma, saya bisa jujur aja saya tidak bisa penuhi, karena narasi yang Anda bangun sekarang itu adalah narasi yang ada sekarang, sementara Yesus adanya jauh sebelum kita ada, ya, jauh sebelum kita ada. Oke, coba lihat Matius 26 ayat 42. Sana sangat jelas dikatakan, lalu ia pergi, saya ulangi, lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Kata Yesus, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Ini tentu penderitaannya yang dimaksud. Kecuali apabila aku meminumnya. Jadi Hilang Pak, suaranya Pak hilang, diulang. Pak Hadi, diulang ya Pak. Bang, Ustaz Alif dengar nggak suaranya? Nggak ada suaranya, nggak ada. Oh, makanya. Hilang, Pak Ade, diulang ya tanda-tanda. Pak Ade. Ya. Lah. Aduh, sinyal kali Bang di bawah.
Yang kita minta ada beliau. Masih di bawah. Iya, silakan dinaikkan kembali. Yang kita minta kehendak Bapak. Penyaliban itu kan kehendak iblis. Nah, kita minta kehendak Bapaknya mana? Naik lagi Pak Ade. Mungkin sama-sama kehendak Bapak, cuman beda Bapaknya. Seperti kata Yesus. Satu Bapak di Antioquia, satu Bapak di surga, Bapak di langit. Sama-sama Bapak. Nah, itu dia. Ayo Bang siapa namanya? Sitorus, silakan naik. Sudah lulus ya. Jangan bilang pulsanya habis lagi datanya. Ada naik lagi Pak? Enggak dong, kan persiapan sudah seminggu ini. Ayo Bang, naik Bang, semangat. Kita ditonton ini banyak orang. Oh naik lagi. Iya. Ade. Bang Sitorus naik Bang. Saya belum masuk ke pemanasan saya, baru pengantar biasa ini. Keluar. Ada beliau. Ada masih Bang dah di bawah. Ya udah, ayo Bang Sitorus naik Bang. Kepencet yang lain lagi. Pak Storus naik lagi Pak. Nah ini Bang Sitorus, ganti akun. Bukan. Masuk aku. Nanti Bapak ya gilirannya ya Pak. Belum. Oh lain orang. Beda. Masih di bawah Pak. Pak Ades naik lagi. Ini mak Iya, Bang. Bikin teh. Ya. Panas. Jangan lupa kasih masaku. Dijambak coba, Siap. mungkin jaringannya kali. Iya. Sudah Kak Guru dah, sudah nunggu dia menyetujui itu. Tadi sih saya lihat. Oh, masih hilang. HP-nya kepanasan katanya. Ada dah. Hati kayaknya yang kepanasan kayaknya hati dengan kepala. Aduh. Ade, ayo. Bang Hil Islam Kristen Bang Hil. Bang Hil. Woi, Bang Hil. Ini gimana ini Bang? Yuk, belum. Siapa yang salah ini? Belum juga pemanasan Bang Juma. Saya belum pemanasan. Iya, belum. Masih pengantar biasa. Yang Kristen lain boleh naik ya Bang Le ya? Bentar ya. Boleh. Naik Wan. Boleh. Tapi saya bernarasi dulu ya. Ya, silakan Bang Le. Ya, jadi kalau berbicara mengenai kehendak Bapak sesuai dengan narasi yang dibangun oleh saudara kita tadi kan temanya salib. Keliru juga ketika saudara mengatakan istilah salib itu baru ada hari ini. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena salib itu memang sudah terjadi pada masa lampau. Hanya saja kan bahasa yang digunakan bukan salib. Bahasa yang digunakan itu adalah stauros atau kesilon atau cross. Itu bahasa-bahasa yang bersumber dari original teks yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Ini menandakan bahwa saudara mengakui bahwa salib itu adalah istilah Al-Quran yang dicomot oleh agama Anda. Ini secara langsung Anda mengakui dengan mengatakan salib itu istilah yang sekarang. Berarti betul kata salib itu memang ada hanya di Al-Quran. Yang diambil kemudian lembaga lupa ayat Injil. Lembaga Indonesia gitu ya. Nah, di dalam kitab Anda sebelum masuk kemudian di meja lai ya, lupa ayat Injil selalu keseleo mulut ini. Itu hanya ada stauros dan kesilon atau cross. Jadi itu nggak ada itu. Nah,
Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan misalnya dalam Ulangan 21, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dihukum mati, kemudian digantung dia pada sebuah tiang. Ini merujuk kepada salib ini. Nah, kalau saudara bingung dengan kata salibnya karena nggak menemukan di Google atau dimanapun di dalam kitab saudara yang terkait dengan firman Tuhan, ya kehendak Bapa yang di langit, maka Anda bisa gunakan ini, Ulangan 21 nomor 22. Kemudian digantung pada sebuah tiang. Nah, ini nanti merujuk kepada Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Harusnya tiang saja, nggak ada kata salibnya. Salib itu penambahan dari Al-Quran yang digantung pada tiang. Nah, yang kita minta, di mana tertulis kehendak Bapa agar Yesus orang benar, orang yang dikasihi, anak yang dianugerahkan kepada dunia ini, agar dibunuh, agar digantung di tiang, itu tertulis di mana? Ada enggak kehendak Bapa? Enggak ada kan? Sama seperti paparan saya tadi di awal. Apa yang bisa menjadi rujukan kami umat Islam untuk menerima perbuatan-perbuatan Kristen dalam hal ibadah dalam kekristenan seperti ibadah Minggu, Natalan, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, merasulkan Lukas, merasulkan Markus, Matius, Yohanes, menjadikan kitab-kitab Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padalek, dan Remaneng. Itu apa yang bisa kami jadikan sebagai benang merah penyambung antara kehendak Yesus, percaya kepada Yesus dengan hal-hal tersebut? Tidak makan tidak bersunat, makan babi, makan guguk, makan monyet, makan biawak, makan pararang, makan kalonjing. Apa benang merah dari percaya kepada Yesus dengan itu semua? Apa? Percayalah kepada orang yang mengajarkan menyembah kepadaku. Tertulis di mana? Jadi kita cari kemudian benang merah. Kami sebagai Muslim ini mencari benang merahnya. Ini Kristen mengaku percaya kepada Yesus, jatuh kepada penyembahan kepada anak orang. Ini datanya kemana perginya gitu loh. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya, hambanya yang tunggal, yang satu-satunya, yang datang lahir sebagai manusia tanpa ayah, supaya barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad? Bukan. Kepada Lukas? Bukan. Kepada pendeta? Bukan. Kepada pastor? Bukan. Penatua? Bukan. Jemaat biasa? Bukan. Bang Suma? Bukan juga. Lalu percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, maka memperoleh hidup yang kekal. Oke. Kalau percaya kepada Yesus, polanya di mana? Yohanes 14:12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan Yesus? Tentu Trimurti, Trinitas, Trinitas, Tritunggal. Untung bukan Trikwek. Ya. Pekerjaan Yesus apa? Ibadah. Apa ibadahnya? Sujud. Kristen salto-salto, pakai piano lagi, pakai band segala macam. Habis itu dikasih lampu apa, disco. Informasi Bang, lampunya mati katanya. Ya, habis itu dengarkan aja supaya saudara nanti tanggapi sambil menunggu ya. Pakai aki. Nah, kemudian pekerjaan Yesus itu apa? Sabat. Bukan hari Sandai, hari Dewa Matahari, bukan. Hari Sabat. Itu Yesus pekerjaannya. Pekerjaannya Yesus apa? Puasa. Puasa Yesus itu. Pekerjaan Yesus tidak pernah berdoa kepada siapapun. Berdoanya hanya kepada Dia yang Ahad. Dia yang Maha Esa. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Doanya, harapannya, semua dilimpahkan hanya kepada yang Ahad, yang Esa. Itu pekerjaan Yesus tuh. Disunat, pekerjaan Yesus. Tidak makan babi, tidak makan kera, tidak makan monyet, tidak makan gorila, tidak makan kuda Nil, tidak makan kapal selam, tidak makan helikopter. Itu pekerjaan-pekerjaan Yesus, hanya makan makanan yang dihalalkan saja. Yang dihalalkan menurut hukum Nabi Musa. Sementara Kristen, andai saja tabung gas itu bisa dikolak, dimakan.
Anda bisa pohon kelapa itu dibikin capcay, ya masuk juga di perut. Berbeda dengan pengajaran Yesus kan? Nah, mana kehendak Bapak supaya menjadi Kristen? Mana? Mana kehendak Bapak supaya kita masuk di gereja? Mana kehendak Bapak supaya memujinya hari Minggu? Mana kehendak Bapak agar kita makan babi? Mana kehendak Bapak agar kita menyembah Yesus? Mana kehendak Bapak agar orang menyalibkan Yesus? Mana? Mana kehendak Bapak agar orang mengkitabkan perjanjian baru? Mana kehendak Bapak agar merasulkan Paulus, merasulkan Lukas? Mana? Ada. Ada. Ada kehendak Bapak supaya kita percaya kepada pendeta. Ada kehendak Bapak supaya kita percaya kepada pastor. Ada kehendak Bapak supaya kita percaya kepada Kristen. Ada. Supaya kita percaya kepada Paulus. Ada. Tak ada. Kehendak Bapak itu agar kita menjadi Islam. Bang Zuma ada-ada aja. Iya dong. Buktinya mana? Bang, Ya. Bang Juma, saya Muslim, tapi saya bersama saudara saya orang Kristen. Paham? Iya, silakan. Sedikit lagi, Bang. Ya, silakan. Dalam Yeremia 29 nomor 11, aku Tuhan tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang Salam, Islam, damai sejahtera. Yesus Yohanes 14, Yohanes 16, 17, aku tinggalkan Shalom, Islam untuk kalian. Tak pernah Yesus menyebut Kristen. Jadi sekali lagi saudara ya, pertanyaan saya tadi yang membuat saudara kita itu HP-nya langsung berasap adalah, tunjukkan kehendak Bapa agar anaknya Yesus yang dikasihi ini disalibkan. Silakan. Ya Pak Ade naik lagi Pak Ade, silakan. Bang Pak Ade Juma, silakan. ada saya mau tanyakan sama Bang Reka Iya, libulnya silakan. lagi Pak Ade dulu. Biarkan saudara Hadi dulu Oh, iya. untuk menenangkan diri. Oh, Kayaknya gitu, dia ya. lagi guncang itu. Saudara Rika Sipman, silakan. Silakan. Ya, mungkin beliau mau menanggapi apa, silakan. tentang Israel ini. Saya Gimana? tidak bicara Kristen, tapi saya bicara tentang Islam dan Israel, Yahudi. Ya, silakan. Kita kan negara bebas, negara sekuler, negara liberal. Saya lebih suka kalau Indonesia itu mengakui kedaulatan Israel daripada kita membela Palestina. Kenapa? Karena dari barang-barang kita punya seperti handphone, Android semua dibuat orang-orang Israel. Tapi kita beli. Kita membenci mereka. Mungkin Tapi kita memakai akan mereka. membela dia. Dengarkan dulu, wahai orang munafik, dengarkan. Kita akan membela Israel kalau dia bagi-bagi gratis tuyul. Astagfirullah. Udah diam, turun di bawah. Turun. PKI turun. Turunkan. Ya. Siap. Kembali kepada tema kita. Ya Pak Hade tadi mau bicara tadi belum kelar ya Pak ya. Silakan, Pak. Oke, tes saya coba Ya, tes dulu. bagus. Silakan. Sebelum saya minta mohon maaf ya, ini memang di luar jangkauan saya, ternyata PLN-nya mati PLN-nya, ya otomatis wifi-nya Mati kita semuanya, juga iya. mati Betul. semua. Tapi di daerah aku aja kayaknya yang mati, kalau di daerah sana kayaknya hidup-hidup aja sih. Iya, silakan dilanjut, Bang. Tadi pertanyaan saya, silakan. Sampai di mana tadi? Udah sampai mana tadi saya menjelaskan? Saya juga mati nggak tahu-taunya hilang. Iya. Oke, tentang permintaan Bang Juma, oke saya paham. Tentang permintaan Iya, Juma kehendak tentang Bapak. kehendak Bapak yang disalib ya. Iya. Saya harus tegaskan bahwa narasi yang saya tidak bisa temukan itu karena memang itu narasi yang ada di zaman now. Ya, tentu dengan pola pikir konsep pola pikir yang ada di zaman sekarang. Tetapi saya akan coba melakukan pendekatan dari Alkitab tertulis ya. Dalam Markus 14 ayat 36. Di sana dikatakan, Markus 14 ayat 36, saya akan coba baca. Katanya, ya Bapa, ya Aba, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dan ketika dalam penyalipan, Yesus pun berseru bahwa dia telah menyelesaikan apa yang dikehendaki Bapanya. Dengan dia berkata, sudah selesai. Jadi yang mau saya katakan,
bahwa saya coba melakukan pendekatan tentang kehendak Bapa, bahwa penyaliban itu adalah merupakan konsep daripada Bapa itu sendiri yang harus diterima, yang harus dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Kita akan coba lihat Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya yang mau saya katakan tentang tebusan, bahwa tentang kehendak, melakukan kehendak Bapa, salah satunya adalah penyaliban itu sebagai tebusan. Kalau kata tebusan itu juga ada di dalam kitab suci yang merupakan perkataan Yesus demikian. Matius 20 ayat 28. Ini bukan yang saya percayai, bukanlah perkataan daripada Matius yang menulis, bukan, tetapi pernyataan Yesus yang dipercaya, pernyataan Yesus demikian. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus tahu bahwa tebusan dengan cara disalib itu adalah merupakan kehendak daripada Bapa itu sendiri. Saya kira itu, Bang Juma, silakan. Jangan terlalu panjang, nanti yang di bawah ngomel-ngomel nanti. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, saya minta maaf ketika ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Nah, sekarang ketika saya nih berbicara mengenai pola penyaliban ini, salib ini adalah keadaan di mana ada oknum yang digantung di atas tiang untuk nebus dosa dan seterusnya menurut perspektif pengajaran Kristen. Sedangkan Yesus polanya selalu menyatakan kehendak Bapa, kehendak Bapa. Artinya kehendak Bapa yang harus berlaku. Yang saya minta kehendak Bapaknya agar anaknya ini digantung di tiang itu mana? Kalau tidak ada, berarti bubar sudah. Untuk apa kita perpanjang? Karena yang kita minta ini, objek yang terjadi benar-benar merupakan kehendak Sang Tuhan untuk berlaku. Karena ini akan menjadi jalan menuju kepada keselamatan. Maka kita minta kehendak Bapaknya. Karena yang ada di dalam Keluaran 23 misalnya, di situ diterangkan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Berarti kalau kita mengikuti pola ini, perintah ini, kehendak Bapa, berarti nggak boleh. Orang benar itu nggak boleh dibunuh. Siapa orang benar? Yesus. Akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Loh, kok dibunuh orang benar ini, kok dibunuh? Coba. Ini yang kita minta adalah kehendak Bapaknya, supaya anak yang dikasihi ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sekarang kita minta, mana dalilnya bahwasanya orang yang dikasihi oleh Bapa itu diperintahkan untuk digantung di tiang? Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini kehendak Bapa. Andai saja yang tertulis di sini adalah haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara benar. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kau bunuh, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang bersalah. Itu kalau ada. Artinya penebusan dosa terhadap orang-orang bersalah itu dibenarkan dengan membunuh orang yang benar, dengan menyalib orang yang benar. Sekarang kita minta, mana ini yang membantah kemudian pernyataan Tuhan? Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang-orang Kristen yang mengaku kesalahannya itu
dari mana? Sementara Tuhan mengatakan harus kau jauhkan dirimu dari kebohongan. Orang benar, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Aku tidak akan pernah membenarkan orang Roma, orang Yunani yang berdosa ini, penyembah-penyembah dewa ini menjadi benar dengan membunuh orang yang benar. Nah, kita tunggu, Bang. Apakah masih ada upaya? Kalau Abang tadi mengatakan tak ada, ya sudah, bubar kita. Ambil tema yang lain. Artinya penyaliban itu gugur sebagai jalan keselamatan. Cari tema yang lebih yang mungkin bisa kita jadikan materi perbincangan. Karena kalau penyaliban sudah gugur. Demikian. Silakan Pak Ade. Nggak ada suaranya, Pak. Iya, nggak ada. Kresek-kresek. Mungkin kalau pakai headset cabut dulu, coba benerin dulu. Coba. Tes 1 2 1. Halo? Sip, lanjut. Halo? Oke. Oke, tadi kalau makanya saya bilang kalau narasi yang ingin Juma pertanyakan tadi saya harus tunjukkan, karena itu kan keinginan dan narasi yang sudah ada di zaman sekarang. Tentu dasarnya Juma punya dasar dan alasan sendiri tentang narasi yang dibuat oleh Juma. Oke lah. Tapi kan saya katakan tadi, saya coba melakukan pendekatan bahwasanya itu merupakan tidak kata salib di sana, tetapi adalah cawan. Cawan di sana adalah merupakan cawan penderitaan. Kalau dalam pengertian cawan yang saya baca adalah kemurkaan Allah itu dilampiaskan sebagai kemarahan Tuhan itu dilampiaskan kepada sesuatu hal yang membuat Tuhan murka, yaitu dosa adalah membuat Bapa itu murka, sehingga dosa itu harus ditanggungkan kepada seorang Yesus. Cawan dalam hal ini. Saya akan coba ambil pendekatan Bang Juma tentang penyalipan ya, karena cawan itu berkaitan dengan penyalipan, penderitaan. Saya akan coba buka Yohanes 18 ayat 11. Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya, cawan di sini tetap merupakan kehendak Bapa dan juga merupakan ketika berbicara cawan di sini adalah berbicara tentang penderitaan yang harus dilakukan, dijalani, diterima oleh Yesus itu sendiri sampai kepada kata selesai atau kata sudah selesai. Di kayu salib itulah dia berkata sudah selesai untuk melakukan kehendak Bapa. Apakah Bapa mengkehendaki bahwa Yesus itu harus menerima cawan itu? Berdasarkan data yang aku pahami dan dari apa yang tertulis, kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Sementara doa Yesus tadi, dalam doa Yesus tadi, dalam Matius 26 ayat 39, sebentar ya. Di dalam Matius 26 ayat 39 tadi, Yesus katakan, cari. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, ini tetap juga berbicara cawan yang akan diminum oleh Yesus, karena itu merupakan kehendak Bapaknya. Dia mengajukan permohonan supaya cawan itu boleh terjadi bukan berdasarkan kehendaknya, tapi kehendak Bapa itu sendiri. Dan dalam prosesnya Yesus melakukan menjalaninya, menerimanya sampai kepada kata selesai, menyelesaikan cawan yang harus diminum oleh Yesus itu sendiri. Saya kira itu penjelasan saya. Narasinya seperti itu, tapi kalau narasi yang seperti Juma minta, ya di mana kehendak apa bahwa Yesus harus disalib? Itu narasi yang ada zaman sekarang. Tetapi untuk pendekatannya saya coba ambil pendekatan ayat yang baru saja saya tampilkan. Terima kasih Bang Juma, silakan. Oke, saudara, makasih.
Justru kita akan mengarah ke sana ketika saudara membawa cawan secangkir kehendak kemudian oleh Bapak. Justru ini yang saya tanya, mana kehendak Bapak agar anaknya itu digantung sebagai penebus dosa orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang Indonesia. Ini yang kita cari nih. Sarungkan pedangmu. Bukan aku, bukankah aku ini harus minum secangkir atau secawan atau sewada, paterion, sesuatu yang sudah dicanangkan oleh kemudian Tuhan kepadaku, yang sudah direncanakan, yang diberikan sebagai rancangan Tuhan kepadaku sebagai anaknya. Itu maknanya. Nah, justru kita minta, mana kehendak Bapak, mana rencana Bapak agar anaknya itu digantung. Kalau kata salib ini asing bagi saudara, tapi jelas yang dimaksud di situ adalah atau cross. Kalau asing kata salib itu, karena memang kata salib ini hanya berasal dari Quran, tak ada di bahasa lain. Nah sekarang kehendak Bapak supaya anaknya digantung di atas pohon itu mana dalilnya? Karena Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi. Itu tertulis dalam Lukas 18:31, Lukas 24 nomor 44. Aku Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Mazmur. Tidak ada dikatakan oleh Yesus yang tertulis di Yohanes, yang tertulis di Markus, Matius, surah-surah Paulus, itu tak ada. Yesus mengatakan tertulis di kitab para nabi. Satu, Taurat. Nah kita lihat Taurat di dalam Keluaran 23 yang saya bacakan tadi. Dusta harus kau jauhkan dari dirimu. Orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Itu kehendak Bapak. Sekali lagi saya katakan, kehendak Bapak jangan bunuh Yesus. Matius 19 ketika Yesus ditanya oleh muridnya, Guru, apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan kamu membunuh. Nah sekarang yang kita tanya, kalau kehendak Bapaknya jangan bunuh Yesus, di Keluaran 23 nomor 7 sesuai dengan poin Yesus, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah Musa. Nah di dalam kitab Torah Musa, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Artinya jangan kau bunuh Yesus. Nah sekarang kita minta pertanggungjawaban saudara Kristen. Mana kehendak Bapa agar bunuhlah Yesus, bunuhlah orang yang benar, bunuhlah orang yang aku kasihi, bunuhlah anakku yang kepadanya aku berkenan. Kami minta dalil. Silakan. Terus silakan. Oke, terima kasih host. Ya, saya kira hostnya tadi tidur sehingga saya takut lalu lintasnya nggak jalan tadi nih. Oh, ya, nggak apa-apa lah. Saya tunggu hostnya tidur atau lagi ya. Oke, Juma tadi minta tentang yang disalib ya, mana kehendak Bapa. Tapi saya tetap lagi mengatakan apa yang Anda katakan, jangan membunuh orang yang benar dalam surat daripada Musa itu tadi, kitab Musa itu benar adanya, tapi namanya manusia tentu tidak semua taat kepada peraturan itu. Saya tidak mau katakan bahwa Yesus melanggar itu. Yang mau saya katakan adalah saya akan coba ambil pendekatan bukti tertulis pernyataan Yesus berdasarkan surat daripada Matius juga. Karena tadi saya bercerita tentang secawan tadi itu ya. Ini ada yang lebih tertera dalam Matius 26 ayat 2. Saya akan coba bacakan. Ini perkataan Yesus. Saya akan coba baca ayat 1 lah mulai. Saya ulangi Matius 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah.
maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Itu yang tertulis. Soal bahasa aslinya silakan Juma sendiri cari apa bahasa asli di sana kata disalibkan. Karena kebetulan memang saya tidak menguasai banyak bahasa, saya hanya bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Jawa mungkin sedikit, bahasa Inggris sedikit, bahasa aslinya saya nggak tahu apa dari sana. Tapi yang jelas di sana dikatakan, Yesus sendiri berkata dalam ajarannya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, saya kira itu sebagai ayat pendekatan aja Bang Jumah. Mungkin saya tidak akan melakukan pembenaran, tetapi biarkanlah data itu menerangkan tentang Yesus dalam kitab yang kami yakini sebagai kitab suci yang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Saya kira cukup Bang Jumah, silakan. Baik. Jadi menarik sekali ya. Saudara saya ini meninggalkan apa yang Yesus katakan. Padahal tadi begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga dia menganugerahkan anaknya supaya siapa yang percaya kepada Yesus. Ini larinya percaya kepada Matius, bukan Yesusnya. Sementara Yesus mengatakan, contoh misalnya di dalam Yohanes 5:46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Nih, dia tidak mengatakan sebab jikalau kamu percaya kepada Matius, tentu kamu percaya kepadaku, sebab Matius telah menulis tentang aku. Lagi-lagi Yesusnya mengarahkan kepada Musa. Yohanes 5:46, Lukas 21, Lukas 18 nomor 31, Lukas 24 nomor 44. Semua Yesus katakan tergenapi yang tertulis di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Nah, kehendak Bapaknya kita tadi sudah menunjukkan di kitab Musa yang menulis tentang Yesus. Jelas, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Tidak ada kemudian kesalahan pada diri Yesus, tak ada sama sekali. Maka ketika penyaliban terjadi kepada Yesus, berarti itu pelanggaran. Interupsi Juma. Interupsi Juma. Oke. Juma tadi ngambil data dari mana yang mengatakan jangan bunuh Yesus? Dari Keluaran 23 nomor 7. Keluaran 23 nomor 7, sebentar ya. Tanpa harus mengurangi rasa hormat. 23 ayat. Silakan. 7. Keluaran ayat 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara-perkara dusta orang-orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab akulah yang tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Oke, di sana tidak ada kata Yesusnya Jumah. Jadi tolong janganlah di framing ke seakan-akan ini nubuatan kepada Yesus. Bukan. Tidak semua tulisan itu ada di dalam Taurat Musa itu aturan-aturan. Saya kira sana kalau Juma mengatakan ada kata Yesus di situ tanpa ada data Yesus lalu menggiringnya kepada Yesus, saya kira kurang bijak dah. Tapi kalau memang begitu pemahaman Juma, ya saya harus hargai. Memang pola pikir kita sedikit berbeda Bang Juma ya. Saya meyakini kitab yang aku yakini, Bang Juma coba menarasikan apa yang Juma. Silakan. Oke, silakan. Silakan. Iya, jadi tolong ya dipahami pernyataan saya. Yesus berkata harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Nabi Musa. Di mana tertulis itu? Lukas 18:31, Lukas 4:24-44. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku yang ditulis Nabi Musa. Yohanes 5:46. Saya tidak cocokologi. Justru saudara saya kok larinya ke Matius. Yesus mengarahkan pandangan orang berilmu itu untuk melihat, membuka cakrawala agar membaca Taurat, membaca kitab para nabi tentang Yesus, tentang aku, kata Yesus. Anda larinya malah ke Matius. Di mana Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Matius? Di mana itu tertulis? Justru Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Nabi Musa.
Di kitab Nabi Musa, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa bisa ini kita jadikan acuan? Satu, Yesus yang mengarahkan. Kedua, yang ingin membunuh Yesus pada saat itu adalah penganut, pemegang, pemilih Taurat. Mereka ketika taat kepada Taurat harus mencanangkan pola kehidupannya sesuai dengan perintah Elohim. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus disidangkan, Pilatus dan Herodes tidak menemukan sedikit pun kesalahan ada pada diri Yesus. Kembali kepada firman Tuhan, boleh nggak Yesus itu dibunuh? Tidak boleh. Makanya mereka melakukan kesaksian palsu. Matius 26 nomor 59. Mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 4. Iblis harus turun tangan membantu penyaliban. Yohanes 6 nomor 70. Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, satu. Yang kedua, Bung, ketika Anda mencoba menarasikan Matius 26 nomor 2, di sini tidak berbicara tentang Yesus, sama sekali tidak. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia, bom juga anak manusia, Bang Suma juga anak manusia, Yudas juga anak manusia, Yesus juga anak manusia, akan disalibkan katanya. Dalam bahasa aslinya Taurat, akan digantung di pohon. Lah, anak manusia ini yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam apa dipikir sapi? Anak manusia. Tetapi Yesus orang benar, Yesus orang suci diselamatkan oleh Tuhan, tak boleh dibunuh. Dia orang benar, maka yang menggantikan adalah anak manusia. Siapa itu? Siapa yang berkhianat, itulah yang menggantikan dia. Siapa yang makan suap, itulah yang menggantikan dia. Siapa yang terkutuk, itulah yang menggantikan dia. Siapa yang fasik, itulah yang menggantikan dia. Penyaliban itu harus terjadi, mutlak, harus, wajib. Nah sekarang penyaliban ini kehendak Bapa yang di surga atau kehendak iblis? Itu dulu poinnya. Dari tadi kita minta, mana Anda tidak bisa menunjukkan data. Berarti penyaliban terjadi bukan karena kehendak Bapa. Lalu kehendak siapa? Ya iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Matius 26 15 16. Apa maksudnya ini Yudas berkhianat? Tujuannya untuk apa? Agar Yesus disalib. Supaya apa? Supaya dia dapat upah suap. Ketika dia disalibkan, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Digantung, ada. Silakan. Memang cara pandang kita berbeda, Bang Juma ya. Memang Bang Juma memahami anak manusia itu seakan-akan boleh siapa saja, ya. Padahal Yesus selalu menyebut dirinya dalam kitab-kitab para rasul itu mencatat bahwa untuk menyebut dirinya sendiri, Yesus selalu memakai kata dirinya anak manusia. Dan dia tidak pernah berkata akulah Yesus. Dia tidak pernah mengucap namanya sendiri, tetapi dia selalu menggunakan kata aku, anak manusia. Jadi kalau dalam hal ini tidak ada kata ganti dari kepada manusia lain selain daripada dirinya. Untuk menyatakan dirinya sendiri, dia hanya memakai kata ganti anak manusia. Selalu Yesus berkata demikian. Dia mengatakan dirinya anak manusia. Oke, kalau Juma meminta tentang kehendak Bapa adalah tidak harus mencari data mengatakan bahwa kehendak Bapa adalah Yesus disalib tanpa mengikutkan tanpa mengikutkan narasi kitab yang ada secara alur ceritanya dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat yang dijelaskan dalam satu perikop ke perikop. Mengikuti alur narasi daripada kitab itu, ya memang Juma tidak akan menemukannya. Tapi kalau Juma membaca secara alur tanpa melompat, secara alur saja ke narasi Alkitab itu, maka kita akan menemukannya bahwa penyaliban itu adalah kehendak Bapa itu sendiri, sebagaimana Yesus katakan di awal sebelum dia menderita. Sebelum dia diserahkan kepada imam-imam, dia terlebih dahulu berdoa di Taman Getsemani dengan mengatakan,
kalaulah cawan ini harus aku lalui, harus aku minum, ya bukanlah menurut kehendakku tapi kehendak mulia Bapa. Kalau kehendak Yesus berbeda ternyata dengan kehendak Bapa. Kalau bisa kemauan Yesus cawan itu jangan dia lewati, jangan dia alami penderitaan itu. Tetapi rupanya bukan kehendak Yesus yang terjadi, kehendak Bapanya yang terjadi, dan dia tahu dan dia harus diserahkan untuk disalib di dalam Matius 26 ayat 2 tadi. Jadi kalau Bang Juma menarasikan ke hal-hal yang lain dengan cara berpikir Bang Juma tidak mengikuti cara berpikirnya alur ceritanya Alkitab, maka memang tidak akan bisa ketemu Bang Juma. Ya, jadi kalau anak manusia di sini Anda katakan dengan mengganti apakah anak binatang atau anak apa, nggak tentu anak binatang nggak anak apa, ya oke lah, nggak apa-apa. Saya itu fine saja lah, oke saja. Cara berpikir kita berbeda, cara pandang kita berbeda, memang cuma kita hargailah itu. Tapi saya tetap mengarahkan pemikiran saya kepada apa yang tertulis, bahwa narasi anak manusia di sini yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri. Karena Yesus memang tidak pernah berkata aku Yesus, kecuali ke dalam hal-hal tertentu, ketika dia bertemu di dalam kepada Saulus pada masa itu sebelum dia dipanggil, akulah Yesus. Itulah kalimat yang keluar kepada keperkataan Yesus mengaku bahwa akulah Yesus. Yang kedua yang saya temukan dalam kitab, di dalam pada hari kedatangannya, akulah Yesus di dalam Wahyu. Yang saya temukan itu. Kalau namun dalam bahasa penjelasannya, komunikasinya dengan murid-murid, dia tidak pernah berkata akulah Yesus, tapi dia selalu menggunakan untuk kata ganti dirinya, selalu dia menyebut dirinya anak manusia. Saya kira gitu Bang Juma, silakan. Oke, baik Bang. Ya, thank you. Jadi justru karena kehendak Bapa inilah yang kita cari, ya kan? Kehendak Bapa, kehendak Yesus supaya dia tidak dibunuh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia mempersembahkan doa kepada Bapa supaya dia yang sanggup menyelamatkan dirinya dari maut itu bisa menolongnya agar dia lolos dari kematian. Dan atas kesalehannya dia doanya dikabulkan. Itu di dalam Ibrani 5 nomor 7. Itu keinginan Yesus agar selamat dari maut. Nah, Yesus mengatakan atas kehendakmu aja. Sekarang kehendak Bapaknya mana supaya Yesus itu mati, supaya dia disalib. Ini yang kita cari. Justru kehendak Bapa ini yang kita cari dari tadi, Bang. Mana kehendak Bapa? Oke, instruksi Bang Juma. Coba baca ayat selanjutnya Bang Juma, dari apa yang Bang Juma sampaikan. Selesaikan sampai ke bawah dulu Bang Juma, silakan. Dia berdoa kemudian kepada Bapa. Intinya itu di situ intinya. Dan atas kesalehannya, instruksi Bang Juma jangan dipotong. Nanti setelah ini Anda bacakan. Nanti setelah ini Anda sambungkan datanya. Oke? Dalam kesalehannya dia mempersembahkan doa. Atas kesalehannya doanya dikabulkan. Untuk apa doanya dikabulkan? Agar dia diselamatkan dari maut. Itu jelas itu. Oke? Kemudian yang kita cari ini kehendak Bapa. Mana kehendak Bapaknya? Kalau di dalam Al-Quran kan jelas, bal rafa'ahullah, dia diangkat kemudian ke sisi Allah. Nah, kalau kehendak Bapa di dalam kitab saudara agar dia dibunuh, digantung di atas tiang salib, mana? Tunjukkan ke kita. Karena Tuhan di dalam kitab saudara sendiri, kitab yang ada di genggaman 6, Tuhan menyelamatkan orang yang benar dan digantikan dengan orang yang fasik. Orang yang jujur diselamatkan kemudian di data nomor 6. Dan yang menggantikannya adalah pengkhianat. Pengkhianat tidak selamat dengan harapannya. Dan orang benar selamat oleh pengharapannya, oleh kebenarannya. Amsal 11, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Amsal 21, nomor 18, kehendak Tuhannya. Orang fasik dipakai tebusan untuk orang yang jujur. Pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Itu kehendak Bapa. Coba. Mana kehendak Bapa sehingga Yesus disalib? Anda belum menemukan itu. Keluaran 23 kita sudah bacakan, Anda juga sudah membaca. Nah, terus kehendak Bapa untuk dia dibunuh tak ada. Yang ada kehendak iblis. Kalau Tuhan, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya.
Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus itu adalah kekejian. Membunuh Yesus itu perkara yang sangat dibenci oleh Bapa. Satu. Yang kedua, ketika dikatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi dibunuh, apa akibatnya? Dosa. Jadi membunuh Yesus, menyalib Yesus, menggantung Yesus, tauros, itu adalah dosa besar. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya yang menyalibkan itu iblis kerjasama, tipu muslihat muncul di sana, kesaksian palsu muncul di sana, kedengkian muncul di sana, faktor ekonomi muncul di sana, faktor politik yang muncul di sana. Tak ada faktor kebenaran. Penyaliban itu tak ada. Tapi kalau saudara mengatakan ada Bang Subak, tunjukkan mana dalilnya. Ada. Anda nggak bisa menemukan itu. Jadi saya rasa tidak perlu diperpanjang diskusi ini. Intinya salib itu yang menghendaki adalah iblis. Mana buktinya? Yohanes 6 nomor 70. Tapi kalau Anda mengatakan, oh tidak Bang Sema, itu kehendak Bapak, tunjuk dalil. Kalau tidak ada, jangan Anda tunjuk. Matius itu bukan Tuhan. Yang kita minta ini Bapak, karena Yesus mengatakan yang tertulis di Torah, yang tertulis di Mazmur, yang tertulis di kitab para nabi, kitab Amsal, dan seterusnya. Tidak dikatakan Matius, Yohanes, Paulus, tidak. Jadi saya rasa nggak perlu diperpanjang. Anda habiskan waktu, ya mending saudara saya ini belajar lagi. Cari di mana tertulis kehendak Bapa itu supaya membunuh Yesus itu tertulis di mana. Nanti setelah Anda temukan, baru diskusi lagi kita. Saya kira begitu, silakan. Bang Juma tadi terlalu sering menarasikan bahwa iblis lah yang menyalibkan Yesus atau penyaliban itu adalah kehendak iblis. Saya kira data itu tidak ada di Alkitab. Saya takut itu merupakan narasi yang dibangun oleh Juma. Coba silakan Juma tunjukkan. Yohanes 6 nomor 70. Ya, apa di sana dikatakan? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa iblis di sini? Yudas. Kenapa Ya. Yudas disebut iblis? Karena dia berkhianat. Apa hasil dari pengkhianatan? Yesus ditangkap. Apa hasil dari Yesus ditangkap? Yesus dibunuh, Yesus disalib. Jadi iblis mau supaya Yesus dibunuh atau tidak? Oke. Silakan. Yes. Oke. Jadi memang kehendak Bapa itu ya salah satunya memang kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi ya, bahwa anak manusia itu harus disalibkan, dan kronologi penyalipannya itu memang ada unsurnya ya, seperti itulah penggenapannya dari apa yang kita baca, bahwa salah satu murid ada yang berkhianat. Dengan cara adanya pengkhianat itulah maka tergenapilah apa yang diucapkan oleh Yesus, bahwa Yesus harus disalib. Jadi tetap apa yang dilakukan oleh iblis itu merupakan untuk menggenapi apa yang sudah dirancang oleh Bapaknya, kehendak Bapaknya Yesus, supaya Yesus disalibkan. Saya kira begitu, kalau cara pandang saya sih begitu. Jadi iblis tanpa mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu untuk menggenapi kehendak Bapaknya Yesus, ya secara tidak langsung memang secara logikanya. Interupsi Bang, mana kehendak Bapak agar Yesus disalib? Itu loh yang dari tadi yang kita cari. Kehendak Bapaknya mana? Iya, Juma. Tadi kan aku sudah bilang kalau mana kehendak Bapak? Kalau dibilang kehendak Bapak, makanya kita baca secara alur, Bang Juma. Lah, gitu. yang saya minta kehendak Bapak supaya Yesus disalib itu mana dalilnya? Iya, tetap Iya, saya bilang apa, Bang? baca alur cerita dari kitab suci Iya, itu. oke. Mulai Saya dari harus membacanya dari mana? Keluaran, Membacanya Bilangan, jangan dari Ulangan, Keluaran. Amsal. Saya kira Ya kan? enggak lari ke sana, Bang Juma, karena yang Kan menjelaskan kehendak Bapak, bukan Iya. kehendak Lukas, bukan kehendak Markus. Yang
Kalau tidak ada di dalam ini kehendak Lukas, kehendak Matius, Markus dan Lukas ataupun Yohanes. Semua yang mereka catat itu adalah sesuatu fakta yang terjadi, yang tentu, yang adalah yang kehendak dialami. Bapak mana? Kehendak Bapaknya mana? Kehendak Bapak itu tetap dalam cawan penderitaan itu tadi loh Bang Juma. Maka saya Iya, bilang, kehendak kalau Bapaknya Bang Juma- mana supaya Yesus disalib? Iya, kalau memang narasi Kok yang iya? Anda minta, Iya, kalau terus kok narasi iya? yang seperti konstruksi narasi yang Anda minta itu, kalau mana data yang menyatakan bahwa kehendak Bapak di Yesus minta untuk disalib, memang itu tidak ada. Tapi dari alur cerita itu, Lah, Bang Juma kan bisa Kalau tidak ada, ketemukan. terus kenapa Anda mengada-adakan bahwa penyaliban itu Tidak. adalah kehendak Bapak? Mana? Tidak mengada-adakan. Tapi Ya kalau berdasarkan tidak dari mengada-adakan kita baca. berarti ada, Bang. Mana? Tunjukkan. Kan saya bilang alur cerita itulah yang menjelaskan. Justru itu yang kita minta, alur ceritanya dari kehendak Bapak dulu, pondasinya. Iya. Kalau kehendak Bapak supaya Yesus jangan disalib kan ada tadi. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapak. Oke? Nah, kehendak Bapak supaya bunuhlah orang yang tidak bersalah itu mana? Iya, cara berpikir Bang Juma memang seperti itu ya. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak ada Kenapa cara masalah. berpikir saya? Iya, Sekarang enggak. begini, Bung. Anda Begini. silakan. Menurut Yesus yang harus berlaku kehendak orang Roma, orang Roma, orang Yahudi atau Bapak yang harus berlaku? Semua saya katakan tadi dari awal Nah, bahwa tuh salib mulai itu melakukan kehendak kan- Bapaknya. mulai Kehendak ngaco. Bapaknya. Saya Gitu, tanya, menurut Yesus yang harus berlaku kehendak Roma, kehendak Yahudi atau kehendak Tuhannya, Sang Bapa ini? Kehendak Bapaknya. Nah, mana kehendak Bapak supaya Yesus digantung, disalib? Tunjuk. Iya, kehendak Bapak itu tadi kan menggenapi apa yang tertulis tentang Dia. Ya itu dia yang kita cari. Mana yang tertulis tentang dia yang adalah kehendak Bapa? Mana? Oke, kita akan coba lihat di Yesaya ya, Yesaya. Saya bentar. 53. Iya. Iya, Yesaya 53. Nggak ada masalah dengan itu karena para nabi yang mencatat. Mana di situ dituliskan di Yesaya 53 pembunuhan, digantung, Bang Juma. disalib. Ya, ada telepon ya sepertinya. Selamat sore, selamat bergabung Pak Salomo. Sambil nunggu Ya, Pak selamat sore, Pak Hades ya. Salomo. Ya, Ya, selamat siang, salam semuanya. ya, baik siang. Sambil nunggu ya Gurunda ya. Padahal kata Yesus sendiri ketika orang berusaha membunuh Yesus, apa kata Yesus? Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu pernyataan Yesus. Kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu untuk dikasihi, bukan untuk dibunuh. Makanya kamu salah bapa, karena kamu menginginkan Yesus dibunuh. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia pembunuh manusia sejak semula. Ya itu tadi benar narasinya. Diawali dari seperti Bang Juma sampaikan, iblis merasuki Yudas, lalu terjadilah konspirasi bagaimana berusaha untuk Yesus dibunuh. Maka kata Yesus benar, iblislah yang menjadi bapakmu. Silakan sambil nunggu Pak HDS. Maaf izin masuk Gurunda. Nggak apa-apa. Mantap, rancak bana. Ayo. Ya, Pak Salomo. Sambil nunggu Pak HDS lagi terima telepon, mungkin ada yang mau disampaikan. Barangkali Anda sudah menyimak juga tadi dari bawah.
Saya jawab dulu Bang. Aku baru lewat ditarik Bang Abi. Nggak tahu bicara lagi. Oh, baik. Udah lama dia nggak kesini dia. Ya. Makasih Bang Abi udah dinaikin. Makasih. Diikutkan. Ya, tadi pernyataan oke. dari bahkan pertanyaan. Oh, siap, udah kembali. Oke. Siap. Sorry, Siap, saya ada kebetulan lanjut. panggilan ini karena kebetulan hari Minggu saya ada pesta keponakan, pernikahan keponakan yang dilakukan secara Islam. Keponakan saya memang beragama Islam. Kakak saya beragama Islam. Dia suaminya orang Sunda. Jadi hari Minggu ini melakukan pesta pernikahannya. Kalau akad nikahnya atau ijab kabulnya sudah dilakukan beberapa hari yang lewat. Itu tadi untuk konfirmasi Siap. kebetulan ada dua lintas adat. Jadi kami adat Batak harus melakukan adatnya juga sendiri. Melakukan kesepakatan jam berapa berangkat itu ya. Oke, lanjut. Mengenai tadi saya 53 di sana dikatakan, saya ambil datanya tentang ini, tentang hamba Tuhan yang mengarah kepada, yang diyakini mengarah kepada Yesus. Saya Iya, akan kita baca dari ayat. masih menunggu dalil, Bang. Dalil. Iya, Dalil, silakan. iya, ini dalilnya dari perjanjian lama tentunya ya, dari para nabi, karena para nabi kan menulis tentang Yesus. Iya, ini bukan Matius yang seperti yang Anda inginkan. Walaupun Matius menjelaskan tentang apa yang tentang apa yang terjadi terhadap Yesus pada zamannya Yesus, sehingga rasul-rasul mencatatnya. Ya, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena hukuman atau kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya kira sampai di situ. Oke, baik. Yang hadir kemudian pada saat terjadi komplotan pembunuhan terhadap Yesus, mereka yang ahli kitab Yesaya. Siapa mereka? Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama. Tak ada lagi orang sakti di atasnya ini. Sedangkan saudara adalah orang yang hidup 2000 tahun setelahnya, yang tidak mengerti bahasa Ibrani, yang tidak paham Aramaik, yang tidak mengerti kemudian tentang konsep kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi, dan permasalahan yang terjadi di internal Yahudi. Mohon maaf, Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, Anda akan ditertawakan oleh orang-orang Yahudi ketika Anda menggunakan data tadi untuk jadikan sebagai nubuat untuk Yesus. Kenapa? Yohanes berapa? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Orang-orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala nih sudah berkumpul. Bahkan imam kepala mahkamah besar pada saat itu bernubuat. Imam besar bernubuat tentang Yesus. Tahun itu juga baru mereka membuat-buat nubuat untuk membunuh Yesus. Kenapa mereka tidak menjadikan Yesaya ini sebagai patokan? Dan kenapa juga Yesus sembunyi pada saat mereka sepakat membunuh dirinya? Kalau Yesaya ini benar sesuai dengan apa yang Anda cocokologikan. Imam-imam kepala dan orang Farisi mahkamah agama berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini, Yesus, banyak membuat mukjizat, dan apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang Roma akan datang merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka khawatir terhadap Yesus, ingin membunuh Yesus karena unsur politik, takut tempat suci dan bangsa mereka dirampas Roma.
Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Dosa waris lah, kutukan Taurat lah, nebus dosa-dosa lah. Tidak ada itu. Mereka bersepakat kemudian. Bahkan imam kepala yang ada pada saat itu, yaitu Kayafas, berkata kepada mereka, apa kata Kayafas? Kamu ini tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ban Nasri Sukra. Jadi di situ jelas dikatakan nubuatnya Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nggak ada untuk orang Kristen, nggak ada untuk orang Batak, nggak ada. Pada tahun itu juga imam besar, imam kepala bernubuat Yesus akan mati untuk bangsa ini. Nah, mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Karena itulah kemudian Yesus tidak lagi muncul, tidak lagi tampil di depan mereka, di antara orang-orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat ke padang gurun bernama Efraim. Di sana dia dengan murid-muridnya kemudian bersembunyi. Itu satu. Kalau memang betul Yesaya, kemana ahli Torah? Kenapa dia tidak menggunakan kitab Yesaya? Itu satu. Kedua, kesalahan Anda mengambil kitab Yesaya itu terbukti dengan sangat akurat. Anda ketika membaca siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Siapa yang dimaksud tanah kering ini? Sedangkan dia dikatakan berasal dari. Kalau kita lihat pendekatan original teks, tunas di situ sheresi dalam bahasa Ibrani. Tanah yang kering disebutkan sia. Tapi kenyataannya Maria ibunya tidak bisa disebut sebagai tanah kering, karena dia bukan wanita mandul, dia bukan wanita tua, dia wanita subur. Dia adalah wanita purah, wanita yang sangat subur, tanpa disentuh laki-laki aja bisa hamil. Saking suburnya. Tapi dikatakan tunas ini berasal dari tanah yang kering, wanita mandul, wanita sudah tua selayaknya Elizabeth. Elizabeth itu boleh disebut karena dia disebut di dalam kitab saudara sebagai wanita akar. Wanita akar artinya wanita mandul, wanita kering yang tidak ada lagi cairan, yang tidak bisa lagi hamil. Itu akar, itu Elizabeth, cocok. Tapi ternyata yang dimaksud di sini adalah Maria. Maria ini adalah wanita pura, wanita subur. Tetapi yang dinubuatkan di sini adalah tunas dari tanah kering, dari sia, tanah kering, wanita mandul, wanita yang tidak ada lagi harapan untuk hamil. Kalau dipaksakan berarti Yohanes dong, Yohanes Pembaptis dong, bukan Yesus dong. Karena hanya Yohanes Pembaptis yang kemudian berasal dari wanita mandul, yaitu akar, wanita mandul, wanita kering. Ayo, jadi tidak bisa bang. Kenapa orang Yahudi tidak menjadikan ini sebagai nubuat? Kenapa orang Yahudi imam kepala mahkamah agama menjadikan ini nubuat, dan tidak pernah bermimpi ada nanti datang Tuhan dalam rupa manusia dari tunas kering? Nggak ada itu. Sehingga mereka harus membuat nubuatan tahun itu juga. Yesus harus mati untuk bangsa mereka, supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus tidak ada karena dosa waris lah, karena kutuk hukum Taurat. Nah itu nggak ada bang. Makanya kehendak Bapaknya Anda jadikan ini sebagai nubuat itu tak ada. Gugur ya. Jadi penyaliban itu hanya buatan orang-orang Roma Yunani yang dijual sebagai penebusan dosa. Di dalam konsep Yahudi tak ada yang demikian. Konsep Tuhan pencipta langit dan bumi dalam kitabnya para nabi Yahudi juga tak ada. Dari tadi kita minta kehendak Bapa, tak ada. Anda lari ke Yesaya, tak ada hubungannya itu. Demikian, sebentar silakan. Saya izin 10 menit untuk ibadah. Silakan yang lain. Ya guru. Silakan Pak DS. Kalau Pak Salomo dulu boleh mau ikut. Ya Pak Ade, silakan. Saya ngikutin di sebentar, host. ujung aja, silakan Pak Ade. Suaranya kok doubling ya? Enggak kok. Enggak, aman.
Enggak di apa namanya, di headsetku double di handsetku. Oh, suaranya mungkin Pak, suaranya di volumenya itu dikecilin coba. Maksudnya di itunya. Itu ada dua aja kan, ada suara mikrofon. Kalau enggak ini aja dulu turun naik lagi. Cabut dulu, cabut. Boleh. Cabut dulu. Kalau enggak ini aja dulu turun naik lagi. Cabut dulu, Boleh. cabut. Cabut dulu. Kalau enggak ini aja dulu turun naik lagi. Cabut dulu. Pak Ades turun 1 menit, naik lagi. 30 detik juga bisa cukup. Nah, Atau setelah 3 hari baru bangkit lagi naik ke sini boleh. ya naik lagi Pak. Ya. Silakan Bang Salomo, ada yang mau ditanggapi sebelum Ya. nanti kita lanjut? Tambahin sedikit ya Bang. Jadi begini ya teman-teman, kalau Alkitab itu kan mencatat sesuatu yang sudah terjadi, dan mencatat yang sedang terjadi dan akan terjadi. Nah, ketika kita membaca di Yesaya tadi yang disampaikan oleh teman saya itu, memang itu adalah ayat yang merupakan nubuatan tentang penyaliban Yesus. Samping itu juga ada ayat-ayat lain sebenarnya di Perjanjian Lama. Kalau dikatakan itu adalah semacam rekayasa Romawi, bukan Bang itu. Itu memang nubuat Nabi Yesaya kepada Tuhan Yesus memang. Seperti itu. Nah, ketika orang Yahudi membaca Yesaya 53 ini sebenarnya takut mereka. Karena inilah bukti bahwa betul-betul Yesus itu tergenapi nubuatnya. Sementara Yahudi kan tidak mengakui kemesiasan Yesus Kristus. Kenapa malah jadi framing Yahudi, Bang? Enggak, bukan framing. Saya hanya cerita aja, mau mengukuhkan bahwa nubuatan ini benar-benar gitu, benar-benar terjadi, benar-benar untuk Tuhan Yesus, Bang. Loh, barusan yang Bang Juma jelaskan itu disimak nggak? Kalau disimak bantahannya seperti apa gitu loh. Nah, itu repot Bang kalau masalah narasi di luar membantah apa yang tertulis gitu. Tadi Bang Juma menyampaikan itu bahwa di situ dikatakan tadi apa Tuhan dan sebagai tunas ia dari tanah yang kering. Nah itu kan digambarkan dia tunas dari tanah yang kering. Artinya apa? Dari bukan wanita yang subur, kan begitu penjelasannya tadi. Nah makanya coba dijelaskan. Bahkan sebenarnya repot ketika Anda meyakini di sini kepada Yesus, karena di sini bahkan dia itu apa? Ketika kita baca berikutnya kan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Nah, di sini dikatakan dia tidak tampan rupanya, bahkan orang mau lihat aja males gitu loh. Nah, kalau baca narasi tentang Yesus atau coba foto-foto Yesus, rata-rata foto Yesus itu ganteng-ganteng, Pak. Padahal di sini ayatnya orang sosok ini nggak tampan gitu. Nah, iya kan? Ya. Silakan. Jadi maksud daripada ia tidak tampan itu kan menuju kepada keadaan Yesus ketika dia disalib, berlumuran darah dengan mahkota duri. Kok tiba-tiba disalib? Iya, itu maksudnya, Bang. Maka dikatakan tidak tampan, kesakitan, berlumuran darah. Siapa yang mau melihat seperti itu, muka apa, orang penuh penderitaan seperti itu. Itu maksudnya. Ya, setahu saya seperti itu maknanya. Memang kalau berusaha untuk mencocokkan kemanapun arahnya bisa berusaha
berusaha untuk mencocokkan. Masalahnya ini tidak cocok kecuali pemaksaan. Di situ kan jelas kalimatnya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semarangnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi pun kita tidak masuk hitungan. Dia tidak diperhitungkan di sini. Ini bukan tentang masalah tiba-tiba dia disalib, Pak. Gak nyambung. Ini tentang perjalanan hidupnya gitu loh. Dari dia tumbuh, dia tumbuh dari tunas yang kering, dia tidak tampan, lalu dia dihinakan seperti itu. Nah, kembali lagi Pak, sebenarnya kan ketika membahas kitab Yesaya ini, maka kembali bagaimana ketika Yahudi itu sudah finish menjelaskannya gitu. Yahudi sudah finish. Tadi juga Bang Juma sudah menyampaikan ketika membahas tentang Yohanes 11, di situ malah dijelaskan ada yang bernubuat tentang Yesus itu disebutkan. Dan di situ apa? Yesus itu harus dibunuh karena dia akan kalau tidak dibunuh, bangsa Romawi nanti akan mengacak-acak tempat ibadah. Nah, dapat ancaman dari bangsa Romawi. Ya, Itu yang jelasnya tadi. Kalau penjelasan saya tentang ia tidak tampan dan lain-lain memang seperti itu Bang. Itu ya saya tahu ya. Kalau memang ada pemahamannya lain, saya hargai. Tetapi yang saya jelaskan itu adalah yang pernah saya dengar dari pengajaran gereja saya. Kalau mengenai taruk itu menunjuk kepada Yesus sebagai tunas Daud. Artinya bahwa Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda melalui Daud, seperti itu Bang. Makanya disebut sebagai taruk, dia tumbuh. Nah, itu pun nggak masuk, Pak. Wah. Ketika masalah silsilahnya ke Daud, itu nggak masuk, Pak. Masalahnya Kenapa? contoh. Kenapa tidak masuk? Ketika membaca silsilahnya, itu ternyata cuma anggapan orang. Kalau dia itu dari anak Yusuf, Eli dan seterusnya sehingga terhubung nanti ke Daud, Pak. Berarti sesungguhnya dia itu bukan dari keturunan Daud. Kalau Anda yakini Yesus itu keturunan Daud sebenarnya, maka dia gagal jadi anak Theos yang sesungguhnya. Nah, di sini dilemanya, Pak. Iya, secara Sekarang biologis, Anda, secara biologis kan memang Yesus itu dari keturunan bangsa Yahudi, khususnya dari Yehuda, ya Daud. Dan kalau gitu seterusnya. berarti benar kalau Yesus itu anak Yusuf. Benar. Yesus itu anak Yusuf Secara sebagai biologis. bukan sebagai bapak Iya. angkatnya. Ya berarti Tapi bukan secara benar hukum kan, itu kan makanya sama. saya bilang tadi. Nggak bisa. Kalau Itu kan tradisi Yahudi Ya, kalau tradisi Yahudi itu baik dari darah keturunan ibu atau bapak itu kan sah menurut hukum Bang. Bisa mewarisi kebangsaan dia atau marganya dia. Nah, tadi kan permasalahannya Sebagai dia itu kan keturunan Daud. Berarti anak angkat yang dijadikan sebagai keturunan kan gitu. Dari silsilah Maria Bukan dari keturunan Daud yang sesungguhnya kan? Kalau Tapi Maria sebenarnya juga ini dari sebentar Bang. Maria juga dari keturunan Daud yang sesungguhnya secara biologis. Jadi darah yang ada di tubuh Yesus itu kan dari kedagingan Maria Bang. Sementara Yusuf itu kan hanya sebagai bapak piara atau bapak angkat. Tetapi secara hukum Yahudi itu sah sebagai orang tua yang sah. Di dalam silsilahnya justru malah ditulisnya sebagai anak Yusuf. Ketika mau mengambil silsilah terhubung kepada Daud. Nah, kita sekarang bukan membahas tentang silsilah, nanti bergeser terlalu jauh. Ya, kita bergeser terlalu jauh. Makanya kembali tentang masalah penyaliban Yesus yang tadi dibahas. Seperti yang kita bahas itu kan, ini ke poin utama yang sedang dibahas ya. Saya khawatir nanti bergeser terlalu jauh. Poin utama yang sedang dibahas tadi adalah pertanyaan dari Bang Zuma, guru kami menyampaikan di mana kehendak Tuhan, kehendak Elohim, kehendak Bapa agar Yesus itu mati, dibunuh di kayu salib. Padahal narasinya Yesus itu adalah orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah, dan tertulis
Di dalam kitab-kitab perjanjian lama, karena dia harus menggenapi kitab terdahulu, kitab Torah Musa dan kitab para nabi, justru di situ dijelaskan orang yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh. Nah, dia harus menggenapi hal seperti itu. Yang mesti dihukum itu adalah orang fasik, orang berdosa. Bahkan berkali-kali disebutkan Tuhan itu membenci pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Tertulis di Amsal 6, 16, 17, 18 dan seterusnya. Nah, itu dibahas. Sekarang kita kembali ketika Yesus berdoa. Tadi kan berdoa, biarkanlah cawan ini lalu. Nah, ketika Yesus berdoa, tentu dia tahu keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik. Kan tadi sudah disampaikan, Tuhan tidak menghendaki orang yang tidak bersalah, orang yang dikasihi itu dihinakan, dibunuh, direndahkan, bahkan digantung di kayu salib. Hukum terendah waktu itu, zaman Yahudi, zaman bangsa Romawi. Nah, contoh di Yohanes 8:42 tadi ketika dikatakan jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, itu di situ sudah menunjukkan bahwa Elohim itu sangat mengasihi Yesus, tidak ingin Yesus dibunuh. Nah, gini, interupsi sebentar, Ya, jangan terlalu panjang. Jadi memang kalau apa yang diminta Bang Juma itu sesuai narasi Bang Juma, memang saya harus akui itu memang tidak ada ya. Kita harus akui itu, tapi kan tadi saya katakan ada alur kitab suci yang mencatat. Jadi nubuatan tentang tunggu dulu, nubuatan tentang Yesus itu, Yesus pun bernubuat untuk dirinya sendiri. Hal itu dinyatakan dia dalam surat yang ditulis oleh kedengaran. Halo? kedengaran. Oke, Makanya terima kasih. kita Saya sedang kira- membahas Oke, kisi-kisi sebentar. informasi yang Iya. disampaikan oleh Tuhan gitu. Oke, iya ini kan ingat, setiap perkataan Yesus adalah merupakan saya ulangi, setiap perkataan Yesus bukanlah berasal dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar dan untuk dia sampaikan kepada umat yang dia dengar langsung daripada Bapaknya. Saya ulangi ya, semua perkataan Yesus adalah sesuatu yang dia terima dari Bapaknya. Jadi perkataan Yesus Oke, yang baik. diungkapkan. Kembali salah ke poin satunya aja contoh. Pak ya. Iya, Kembali poinnya ke Matius 20. Ini perkataan Ini yang mau saya sampaikan begini Pak, izin ya. Sebentar ya, izin 1 menit saja, 1 menit. Oke. Sekarang dalam Matius 20 ayat 18 ini pernyataan Yesus sendiri. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Bapa, supaya Yesus diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus menubuatkan tentang dirinya bagaimana akan terjadinya sesuatu kehendak Bapaknya itu di dalam dirinya. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Mari kita runut pembahasan. Contoh gini, ketika Yesus tadi disampaikan berdoa, biarkanlah cawan ini lalu. Mari kita lihat kehendak Tuhan. Orang yang berdoa kepada Tuhan berdasarkan penjelasan dari Yesus. Misalnya gini, tertulis di Matius 7. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika Yesus berdoa, ketika Yesus memohon kepada Tuhan agar segala sesuatunya dia serahkan kepada Tuhan, di sini menurut pernyataan Yesus, Bapa yang di surga Halo, kok Kemana? hilang? Kemana dia? Mati ke lain kali. Mati PLN kali, kayak aku tadi. Sinyal. Kayak aku tadi mati PLN memang. Mati PLN, mati WiFi, jadi mati semuanya. hilang kontak Bang Gores mau istilahnya. masuk. Wah, mana dia? Iya, nggak apa-apa, mungkin jari mati PLN kayak aku tadi. Iya Bang. Iya. Sebenarnya Bang, kalau mengenai nubuat penyaliban Yesus itu tidak hanya di Yesaya, sebenarnya di Mazmur 22:16 itu juga ada. Tidak hanya di Yesaya. Betul nggak Bang Hades?
Mazmur 22 ayat 16. Oke. Apa Pak kalau itu bunyinya Pak? 16, 18, 16, 17, 18 Bang. Coba dibaca. Oke. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangnya aku bisa dipakai, dan mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini terjadi kan pada saat Yesus disalib, dan saat Yesus disalib di sana ada tentara-tentara sedang main undi, katakanlah zaman sekarang bermain judi. Ya bisa ayat ini, tapi kan yang mereka minta soal penyaliban. Ini kan ada memang ini benar ini penyaliban, tapi mereka kan tidak akan sampai ke sana penalarannya. Karena mereka meminta data sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti tadi di mana kehendak Bapa bahwa Yesus itu harus disalibkan, itu permintaan mereka. Makanya saya katakan bahwa Bapak itu maksudnya. kalau yang mereka minta seperti itu, memang ya itu kan narasi yang sudah ada zaman sekarang. Zaman dahulu kan tidak ada, tapi itu akan terjawab ketika mereka membaca secara utuh kan gitu, dari mulai dari penderitaannya. Diskusi Gitu. santai kayak gini kok main report sih Ya, Tumbang. Siapa iya report? teman-teman di bawah Nggak jangan tahu. main repot dong. Siapa yang Bentar, kenapa? Mas. Kenapa? Enggak, teman-teman Kristen, tolong kita kan lagi diskusi santai, nggak ada penghujatan, tolong jangan direpot ya. Ya lanjut. Aku di report ya? Enggak Bang Ustadz Alif. Bang Alif. Enggak. Sinyal kali Bang, Iya. atau Ya, Di sinyal report. atau Ini akun PLN cadangan, mati ini tadi. akun cadangan, ini akun cadangan, akun lain. Banyak kali akunnya ya. Ya lanjut. Ustadz tadi belum kelar tadi narasinya. Ustadz banyak juga akunnya ya. Cadangan. Ya kalau Berapa cadangan tuh? kalau nggak gini nunggu 3 hari baru bisa naik. Kalau ini kan langsung gitu. Cukup tinggal Silakan. Ya, kembali kepada pernyataan tadi bahwa Yesus sendiri Bang mengajarkan. Abi, maaf Bang, sebentar Bang. Bang Abi, aku ganti akun dulu ya. Takut juga aku. Masa takut? Enggak, ini akun utama aku saling tuku live biasanya. Oh gitu ya. Oke. Ya, ditunggu ya. Lanjut. Ya, baik, kembali ya tadi. Contoh kan tadi menjelaskan tuh bagaimana ketika dia memohon kepada Tuhan, maka keputusannya diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberi keputusan yang terbaik kepada hambanya yang berdoa kepadanya. Karena Yesus sendiri yang menjelaskan tadi. Masa orang jahat aja tidak pernah tidak mau memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan, apalagi Bapakmu yang di surga, apalagi Tuhanmu. Tuhan tidak akan memberikan kejahatan kepada anaknya yang meminta, apalagi anaknya itu orang baik. Kan di situ narasi penjelasan Yesus berdasarkan Matius 7 dari 8 sampai 11. Tidak mungkin di situ. Nah, sementara ketika kita tahu bahwa Tuhan itu tidak menghendaki pembunuhan terhadap Yesus, kekejian yang dilakukan terhadap Yesus berdasarkan yang dijelaskan oleh Tuhannya Yesus yang dibahas di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru sebagaimana pernyataan Yesus. Contoh tadi, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, itu yang disampaikan oleh Yesus. Berarti Tuhan itu tidak menghendaki kalau Yesus itu dibunuh atau dihinakan, mati, digantung di pohon. Dia nggak mau Tuhannya itu. Nah, cuma kecuali mengikuti kehendak iblis. Makanya Yesus katakan, iblislah yang jadi bapakmu. Ketika Yesus dicari-cari kesalahannya, karena dia sudah banyak pengikutnya, seperti tadi dibahas di Yohanes 11 45 sampai ke bawah sampai habis. Alif, bentar. Apalagi? Aku nangkap ini dari bahasa Anda. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Di sana adalah mengarah kepada tentu imam-imam yang telah menangkap Yesus supaya disalibkan, ya. Jadi yang bapamu di sini yang dimaksud oleh Yesus adalah iblis yang ditunjukkan kepada para imam pada masa itu atau para ahli Taurat, ya. Jadi artinya memang kehendak, saya tidak bisa pungkiri apa yang dikatakan Bang Juma, kehendak iblis itu yang adalah bapaknya para ahli Taurat tadi itu berkeinginan untuk membunuh Yesus. Saya nggak bisa tampik, tapi ingat
itu merupakan salah satu, mungkin ya, dalam bahasaku, ya, untuk mencapai supaya Yesus sampai kepada penggenapan dia di kayu salib, ya memang mereka mengikuti keinginan iblis, keinginan bapaknya, Pak, itu ahli Taurat, karena tokoh-tokoh sudah. agama lah yang melakukan penyaliban. Berarti pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus itu mengikuti kehendak iblis, kan gitu? Iya, yang kehendak iblis dan pelaksananya bukan keinginan Bapa, bukan keinginan Elohim. Kalau bukan. nggak bisa kita bilang tidak Loh, Anda udah tidak setuju, kehendak. Anda sendiri yang menjelaskan Iya. barusan. Itu merupakan bagian daripada, kalau bahasa kita sekarang ya, dalam analisa bahasa sekarang, ya itu bagian daripada skenario yang Tuhan izinkan terjadi atas Yesus. Ya, artinya keinginan iblis, kalau keinginan iblis kan seperti yang sudah-sudah. Kalau utusan itu dibunuh, maka selesailah urusannya, kan begitu pikiran iblis. Semua nabi kalau sudah dibunuh selesai, enggak gitu. Ya udah, kalau memang Anda sudah sepakat bahwa itu bagian dari rencana iblis, benar Bukan yang tadi rancangan disampaikan. tanda Bapak itu penggenapan daripada kehendak Bapak untuk Yesus harus menyelesaikan nubuatan tentang dia. Makanya nggak ada tadi ayatnya, Pak. Dari tadi kita minta Iya. ayatnya di mana kehendak Bapak. Kalau ayat yang seperti Anda narasikan sekarang itu nggak ada. Tapi kalau diikuti Tapi alurnya. kalau ayat kehendak iblis ada kan, ya, Pak? Kalau kehendak iblis ada, itu kan nggak ada. Iya, benar. Itu kan nggak ada, bukan nggak ada. Oke. Jadi Anda sudah kembali ya, sudah. Silakan. Ya, jadi belum ada data kehendak Bapak itu, belum ada. Kalau Adanya kehendak iblis. Kalau kehendak Bapak itu sudah seperti Bang Juma inginkan, memang tidak ada. Tetapi Bagus. tetap saya katakan, ya itu tetap kita akui itu tidak ada, ya. Memang yang karena konsep iblis dari awal nabi-nabi, kalau nabi sudah selesai, maka selesailah pengajarannya, kan begitu konsepnya iblis. Tetapi berbeda dengan ketika Yesus, dia pun melakukan hal yang sama, melakukan pembunuhan. Kalau Yesus sudah mati, selesai, tidak akan ada lagi kelanjutannya. Ternyata dia salah kaprah. Dengan dia melakukan seperti itu, penyaliban itu, melaksanakan eksekusi mati kepada Yesus, dia pikir sudah selesai, sampai kematiannya itu tidak akan berlanjut. Ternyata dia salah. Dengan bahasa yang lain, saya mau katakan, iblis pun memang punya peran dalam ada masuk dalam skenario narasi ini, bahwasanya iblis pun untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa sampai kata Yesus sudah selesai, ada perannya memang di sana. Secara logikaku seperti itu sih. Tetap kehendak Bapa itu sampai kepada sudah selesai. Ya, jadi gini. Ya, silakan. Orang-orang Yahudi kemudian komunikasi dengan Yesus pada saat itu. Bapak kami adalah Abraham, kata orang-orang Yahudi. Benar. Yesus mengatakan, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Nah, itu jelas tuh. Artinya Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengikuti Abraham, kamu ini tidak akan berusaha membunuh aku. Berarti membunuh Yesus itu memang bukan kehendak Bapa. Lalu Yesus mengatakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Elohim, ia mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan Elohim, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Tadi kita minta, mana kehendak Elohim yang Anda ikutin? Kan tidak ada. Nah, Yesus mengatakan, barang siapa berasal dari Elohim, dia mendengarkan perkataan Elohim. Yang kita minta perkataan Elohimnya nggak ada dari tadi. Lalu perkataan siapa? Anda sudah mengakui perkataan iblis. Berarti betul yang dikatakan tadi oleh adik saya, bahwasanya iblis yang mau
penyaliban itu terjadi dan kalian mengikuti kemauan daripada iblis itu. Apa endingnya? Setelah mengikuti keinginan iblis, Yesus mengusir. Matius 7:15-23, "Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Nah, itu endingnya itu di situ. Jadi yang kita minta di sini simple, kehendak Elohim, kehendak Bapa itu mana? Agar Yesus itu dibunuh. Justru Yesus sudah mengatakan, kalau Abraham itu adalah bapakmu, tentu kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi justru kamu mengerjakan pekerjaan yang tidak diajarkan, yaitu berusaha membunuh aku. Berarti membunuh Yesus itu adalah sesuatu kemungkaran, kata Yesus. Begitu juga ketika dikatakan oleh kehendak Bapa, membunuh orang benar itu adalah kekejian, itu adalah perkara yang dibenci. Jadi apa dasar landasannya? Dari Tuhan Elohim tak ada, dari Yesusnya tak ada. Saudara hanya melakukan pembenaran supaya dosa kalian itu ditebus dengan pola keinginan iblis. Kan tadi saya sudah mengatakan di awal, iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus disalibkan. Tujuan Yesus disalibkan nanti akan iblis ajarkan supaya orang-orang percaya nebus dosa pakai kematian di atas tiang salib. Tapi ternyata itu nggak ada. Mana kehendak Elohim, kehendak Bapa agar anaknya dibunuh? Itu aja dulu. Kalau ada itu kita lanjut. Kalau tidak ada, dah selesai. Percuma kita keluar sana sini tapi nggak ada kehendak Elohim agar Yesus dibunuh. Itu untuk apa kita berdiskusi? Untuk apa? Percuma kan? Yang kita cari ini ada kehendak apa? Sesuai dengan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Taurat, di kitab para nabi, di kitab Mazmur. Tadi ada saya dengar Mazmur 22. Itu nggak cocok untuk Yesus. Coba Anda baca nomor 1, nomor 2-nya tuh. Aku teriak di malam hari. Oh, dia baru jam berapa udah diturunkan jenazahnya dari salib. Ya, ada teriak di malam hari itu. Dan Yesus juga tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Ya, jadi nggak bisa dicocokkan ke sana. Lalu kemudian yang tadi tunas itu juga bukan kepada Yesus, karena Maria itu bukan kemudian orang mandul, bukan tanah kering, dia adalah tanah subur. Kalau yang tanah mandul itu adalah Elizabeth, akar tanah kering, itu baru cocok. Nah, Yesus bukan anaknya Elizabeth, bahkan Yohanes. Tapi bisa jadi Mazmur 53 itu bisa jadi Yohanes. Bisa. Sangat boleh jadi. Itu yang dimaksud Yohanes. Kenapa? Karena Yesus pun mengakui itu. Di mana Yesus mengakui itu? Di Matius 21 nomor 31-32. Apa kata Yesus? Pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur pesundal-pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, sebab mereka mendengarkan perkataan dan percaya kepada Yohanes. Bisa jadi itu adalah Yohanes. Sangat boleh jadi. Karena Yohanes itu juga juru selamat bagi Bani Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Dan Yesus pun mengakui bahwa tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes. Dan kalau kita dalami Bible, di situ dikatakan Yohanes itu penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam kandungan ibunya. Sementara Yesus nanti penuh Roh Kudus ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Tidak ada orang lebih besar yang pernah dilahirkan wanita di atas muka bumi ini lebih besar daripada Yohanes. Ngeri itu. Itu pengakuan Yesus sendiri. Artinya bahwa Yesaya 53 gugur, Mazmur 22 gugur. Nah, kehendak Bapa supaya anak yang dikasihi ini digantung itu mana? Kita masih minta. Kalau tidak ada kita bubar aja. Artinya tidak ada. Yang mau Yesus disalib hanya iblis. Gak usah ditambah-tambah lagi, gak usah dicocok-cocokkan lagi, karena akan lebih parah lagi nanti. Karena Yesus sendiri mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firmanku, engkau akan melakukan perkataanku, engkau akan mengikuti perintahku. Dan perintah yang kau dengar daripada aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, mana perintah Bapaknya? Agar dia dibunuh. Mana? Justru Yesus ditanya di dalam Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Berarti kalau mau selamat, ikuti perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Jangan membunuh. Nah,
Berarti pembunuhan kepada Yesus pelanggaran terhadap ajaran Yesus, pelanggaran terhadap ajaran Bapa Elohim. Lalu siapa yang mau Yesus disalib? Iblis. Benarlah kata Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Nah, itu juga cocok dengan apa yang diterangkan di dalam Matius 7 nomor 15-23. Waspadalah kepada pengajar Mesias, nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu. Coba Anda baca satu perikop itu. Anda kena nggak di situ? Kena. Kenapa? Karena Anda melakukan satu prosesi agama bukan berdasar kehendak Bapak yang di langit, tapi kehendak Bapak yang di Antioquia. Nah ini Bung, kita sharingnya itu begitu. Kenapa? Terakhir dari saya ya, di dalam agama kami, dalam Al-Quran dikatakan begini, wa iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, sembahan mereka akan menjadi musuh mereka. Yesus yang kalian sembah ini akan menjadi musuh bagi saudara-saudara. Nah, mari kita buktikan. Yesus mengatakan apa? Orang-orang yang bermujizat pakai namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, memanggil dirinya Tuhan. Kata Yesus apa? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan dimusuhi oleh Yesus. Dalilnya Matius 7, 15 sampai nomor 23. Al-Quran Al-Ahqaf ayat 6. Mereka akan dimusuhi oleh sembahan-sembahan mereka sendiri, dan sembahan mereka akan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah. Nah, Yesus menolak disembah, Yesus menolak bermujizat, orang bernubuat, mengusir setan pakai namanya, Yesus menolak. Al-Quran mengatakan itu. Nah, Bible juga mengatakan itu. Dan Anda kewalahan mencari kehendak Bapa Elohim agar Yesus dibunuh, disalibkan. Tak ada. Maka solusinya apa? Bertobat. Tinggalkan ajaran itu. Itu aja. Tapi kalau tidak ada, yang ngapain dilanjutkan lagi? Silakan. Kita cari tema yang lain aja. Silakan. Oke. Ya, tadi yang membawa Mazmur, boleh saya nanggapi ya Bang Wan ya, Abi ya? Mungkin Pak HDS dulu Bang Salomo, Pak enak kok. Silakan. Ya nanti Pak HDS, nanti Pak Salomo mau nambahin. Oke. Sekali lagi, apa yang memang cara berpikir Juma itu ya tetap kita hargai. Akan membantah daripada kitab dalil yang dipakai dari kitab suci Alkitab. Cuman mungkin cara berpikirnya kita yang berbeda, cara pandang kita yang mungkin sedikit berbeda ya. Memang ya harus diakui kalau Bang Juma minta yang tertulis, yang mana kehendak Bapa yang mengatakan bahwa anak yang dikasihinya itu harus disalib menurut kitab-kitab para nabi sebelumnya. Kalau itu yang diminta tentang judulnya disalib, maka akan tidak ada. Tapi dalam rujukan-rujukan pendekatan ada beberapa ya, tapi memang tidak, Anda akan tetap menjawab itu sebagai tidak ada di sana kata disalibkan, akan terbentur di sana. Karena cara berpikir Anda kan akan meminta data seperti itu yang tertulis. Tapi nggak apa-apalah, memang itulah keberagaman dalam berpikir. Saya pun tak mau menghakimi bahwa Juma salah dalam hal berpikir demikian. Cuman kita hanya berbeda cara pandang saja saya kira. Jadi kalau ditanya di mana, memang tidak ada yang tertulis bahwa seperti yang Bang Juma narasikan tadi itu, tidak ada. Nah, jadi kalau dalam secara tertulis memang kehendak iblis lah dan para para tokoh-tokoh agama pada masa itu yang menginginkan Yesus supaya mati, karena dengan berpikir kalau Yesus mati maka selesailah sudah ajaran Yesus, tidak akan ada kelanjutannya. Nah, jadi saya kira itu. Tapi dalam hal nubuatan Yesus
tentang dirinya itu sangat 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 jelas dalam kitab suci. Dia sendiri menubuatkan tentang bagaimana dia akan menghadapi tantangan itu, menghadapi penderitaan itu, cawan itu tadi. Dia sendiri yang memaparkan kepada murid-muridnya atau menubuatkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan kepada tokoh-tokoh agama dan dia akan disesat sampai sampai disalibkan. Memang Yesus tidak menceritakan bahwa itu merupakan kehendak Bapa, tapi dalam penalaran kita bahwa dengan demikianlah Yesus sampai berkata sudah selesai apa yang ditulis tentang dia. Tapi jika Bang Juma tetap mencari di mana anak yang dikasihnya disalibkan, di mana itu ada tertulis, memang tidak ada. Tapi Yesus, saya percaya Yesus mengatakan sesuatu hal yang benar tentang dirinya. Oke, saya kira baik, gitu aja. Pak DS. Ya, nggak ke materi ya, tapi mengomentari Iya, kita mengomentari saja. Iya. Ya udah kalau gitu. Silakan tadi Pak Salomo, apa yang mau ditanggapi biar berkembang. Saya menambahkan sedikit aja, Bang. Kalau kita baca Alkitab ini kan yang saya ambil dari Mazmur tadi itu, kebetulan saya ambil ayat itu, adalah kitab nubuat. Kitab nubuat artinya kitab yang sudah terjadi dan kita baca baru di tahun 2000 ini. Jadi semuanya sudah tercatat oleh Raja Daud seperti itu. Nah, kalau dikatakan itu bukan nubuatan tentang Yesus, ya silakan saja. Tapi kami mengimani bahwa Mazmur 22, 16, 17, 18 itu adalah nubuatan tentang Yesus. Karena apa? Yang disalib itu ditusuk kedua kakinya itu sudah ada. Kemudian mereka membagi-bagikan jubahnya dengan membuat undi, itu juga terjadi ketika Yesus disalib. Itu kita bisa lihat di Injil Matius sebagai penggenapannya. Nah, kalau ditanya apakah ada nubuatan Bapa mengatakan ini aku akan menyalib anakku untuk penebusan dosa, itu memang tidak ada kalau kalimat diminta letak seperti itu. Tetapi ada beberapa ayat di Alkitab mengatakan inilah anakku yang kukasihi, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh keselamatan kekal. Kira-kira seperti itu, saya lupa bunyinya. Nah, itu juga adalah penggenapan dari semuanya. Jadi ketika kita membaca Alkitab itu gak bisa kita satu ayat comot lalu artikan begini, tidak. Harus satu rangkaian yang tersistematis dari Kejadian sampai ke Wahyu. Kita akan paham kalau kita baca semuanya. Begitu kira-kira. Kenapa? Kalau nubuatan itu memang tidak jelas. Misalnya inilah nubuat tentang Yesus salib. Bapa berkata seperti itu, tidak ada. Itu kan berarti kehendak kita. Tapi kita di samping memaknai atau mengerti atau membaca yang tersurat, di situ kita juga akan harus memahami arti yang tersirat. Nah, ketika Daud membaca puisi itu, dia adalah pengungkapan tentang Sang Mesias itu. Jadi Daud seolah-olah ada sebagai Mesias itu sendiri ketika dia membuat Alkitab itu, membuat syair-syair puisinya itu. Karena memang itu bukan dari dirinya sendiri, tapi diilhami oleh wahyu ilahi yang dia dapat, sehingga dia bisa menciptakan puisi seperti itu, yang adalah nubuat tentang akan terjadi kepada Sang Mesias, bahwa kakinya akan ditusuk itu artinya dipaku, jubahnya akan dicopot, dan orang akan membuang undi untuk memperebutkan jubahnya itu. Tergenapi di Matius berapa saya lupa. Terjadilah semuanya. Seperti itu Bang Zuma, mungkin penjelasan saya sementara. Silakan yang lain. Jadi begini saudara, kalaupun misalnya Anda memaksakan itu untuk Yesus, kita ikuti alurnya. Kita ikuti, saya ngikut. Di situ dikatakan apa? Tuhan, jangan engkau jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Yesus berdoa kan? Kalau itu Yesus, kira-kira Tuhan dengar nggak doanya? Pasti didengar. Yang kedua, Anda teruskan membaca ke bawah. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku.
Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu. Engkau telah mendengarkan aku. Anda memaksakan ini Yesus kan? Yesus mengatakan engkau telah mendengarkan aku, engkau telah menjawab aku. Itu pengakuannya. Engkau telah menjawab aku. Apa jawaban Yesus? Kita lihat di dalam Mazmur kemudian, Mazmur 37. Nah, kita bagus ini. Kalau Anda membawa data-data kayak begini, kita hantamkan kemudian dengan pola yang Tuhan firmankan juga. Di dalam Mazmur 37, Tuhan mengatakan apa? Sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dari lidahnya mengatakan hukum. Oke? Orang fasik mengintai, pengkhianat mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Dan itu jelas itu. Lalu dikatakan data selanjutnya Mazmur 37. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang pengkhianat dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Kurang apa lagi? Terbantah kan? Kalau hanya karena itu, jelas Tuhan mengatakan dia akan menolong. Dan Yesus, kalau Anda katakan Mazmur 22 itu, Yesus di situ dikatakan, engkau telah menjawab aku. Apa akibatnya karena engkau telah menjawab aku, menyelamatkan aku? Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap cucu Israel. Di sini enggak disebut orang Batak, orang Toraja dan seterusnya. Setelah Yesus kemudian diloloskan dari penyaliban, ini enggak ada dia, hanya Israel dan hanya Yakub. Terus mana Yesusnya, mana disalib, di mana dalilnya Yesus disalib, dibunuh sesuai dengan keinginan saudara-saudara? Mazmur 22 ini justru menguatkan bahwa Yesus tidak disalibkan, dia diselamatkan oleh Tuhannya. Silakan. Ya, saya tidak terlalu paham maksud Bang Suma mengutip Mazmur 37 itu. Menurut Bang Suma itu ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus lah. Kepada Yesus. Inilah anakku yang Dari kukasihi. mana Bang Suma tahu ya? Kalau boleh saya tahu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Sampai selama-lamanya orang yang dikasihi akan terpelihara. Jelas itu. Kan Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Nah ini yang tertulis, termasuk yang Mazmur 22 tadi. Terus mana di Mazmur bunuhlah orang yang tidak bersalah? Enggak ada kan? Justru Tuhan melakukan perlindungan. Belum lagi kalau Anda membaca Mazmur 91, di situ lengkap nubuat Tuhan tentang Yesus. Mulai dari data nomor 1 sampai nomor 16 itu seluruhnya untuk Yesus. Lalu mana jalannya untuk Yesus dibunuh? Ada? Enggak ada. Coba Anda lihat, tolong kasih saya waktu 2 menit. Apa yang dikatakan kemudian oleh iblis ketika iblis datang mencoba Yesus di Matius 4. Kata iblis begini, wahai Yesus, ya paman, jika engkau ini anak Elohim, ya, jatuhkan dirimu ke bawah. Loh, kok bisa kayak gitu? Sebab ada tertulis, kata iblis,
ada tertulis, jika engkau adalah anak Elohim, Dia akan mengutus malaikat tentang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jika engkau anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Elohim akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis, kata iblis. Tertulis di mana? Coba kita lihat di dalam Mazmur 91. Di situ benar-benar tertulis tentang Yesus. Dikatakan kemudian di dalam Mazmur 91, di data nomor 13, di data nomor 12-nya, kita mulai dari nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan oleh Elohim kepadamu untuk menjaga engkau di kakimu, agar menjaga engkau agar menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti betul-betul Tuhan akan melakukan keselamatan, penyelamatan terhadap anaknya. Malah kalau Anda membaca nomor 8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap pemakan suap, terhadap pengkhianat, terhadap orang fasik. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Pemakan suap. Di mana tertulis? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Kata Mazmur 91, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap pemakan suap. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau di Islam, dia diangkat, dia diberi rezeki, dia hidup, dia tidak mati. Di Mazmur 91 juga sama, dia hanya diangkat, menonton. Kemudian di data nomor 16-nya, dengan panjang umur akan kenyangkan anakku, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi mau kemana kita? Tuhan sangat menjaga anaknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kata iblis, ayo Yesus, aku ingin uji kamu. Mari sini. Digendonglah, kemudian dibawalah Yesus ke bumbungan bait suci. Jatuhkan dirimu ke bawah, jika kamu betul anak Tuhan, anak Elohim. Sebab ada tertulis tentang engkau. Apabila engkau anak Tuhan, anak Elohim, maka Elohim akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan engkau, agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Ternyata betul, Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menjaga Yesus. Malaikat ini akan menatang Yesus agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu, apalagi sampai dibunuh. Makanya dikatakan di Amsal 21 bahwa Tuhan akan datang menggantikan kemudian orang yang benar dengan orang fasik. Coba Anda baca di Amsal 21, apa kata Tuhan di situ? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini kehendak Bapa. Kehendak Bapa ini. Bapa menghendaki orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Yesus mengatakan, akulah yang datang membawa kebenaran, tapi kenapa engkau berusaha ingin membunuh aku? Yohanes 14. Jika Abraham adalah bapakmu, tentu engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau Abraham adalah bapakmu, kenapa engkau ingin membunuh aku? Padahal aku datang mengajarkan kebenaran. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Yesus orang benar, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kok dibunuh? Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jadi tak ada alasan kemudian untuk membunuh Yesus. Yang dibunuh itu pengkhianat. Yang dibunuh itu pengkhianat. Yang dibunuh itu orang fasik. Yang digantung itu orang fasik. Yang digantung itu orang pengkhianat. Siapa dia? Yesus? Bukan.
Tapi Anda saudara-saudara Kristen memaksakan harus Yesus. Kalau harus Yesus, bantah dalil-dalil ini. Berarti ini harus ditukar ini. Orang benar dipakai tebusan bagi orang fasik. Orang jujur sebagai ganti orang pengkhianat. Nah, masuk akal enggak itu kalau diganti nih? Tidak bisa. Tetap saja Yesus orang benar, Yesus orang jujur diselamatkan. Dan yang menggantikan adalah orang fasik, adalah pengkhianat. Itu kehendak Bapa. Makanya Yesus mengatakan, satu dalil lagi, 30 detik terakhir, sorry kepanjangan. Di dalam Matius 26, nomor 24, Yesus mengatakan bahwa harus tergenapi. Harus anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Sekali lagi saya katakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik jika orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Itu kata Yesus. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Pada saat perjanjian lama, perjanjian baru, surah-surah Paulus sudah tertulis? Belum. Apakah perjanjian lama sudah tertulis? Sudah. Berarti kepergian Yesus harus berdasarkan yang tertulis di dalam perjanjian lama. Makanya dikatakan di Lukas 18:31, Lukas 24:44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Bukan yang ada tertulis di kitab perjanjian baru. Saya kira begitu, Bung. Mudah-mudahan Anda bisa paham ini. Mudah-mudahan. Demikian. Oke, Terima kasih. Ustaz Dalif, aku izin 10 menit Ustaz Dalif ya, izin sebentar sholat. Ya, giliran, silakan. Ya, Giliran silakan. siapa nih? Tadi, Ya, mau jawab saya? Silakan. Ya. Oke. Kalau Bang Suma mengatakan bahwa nubuatan di Mazmur 22 pasal 22 ayat 17 dan 19 itu bukan kepada Yesus, jadi kepada siapa, Bang? Itu pertama. Karena saya kan sudah menjelaskan, tapi Abang kan tidak mengatakan itu bukan untuk Yesus. Jadi saya mau tahu aja tuh siapa, menurut Bang Suma sendiri itu nubuatan kepada siapa? Itu pertama. Terus kalau Bang Suma juga mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, lalu siapa Bang yang disalib? Mungkin Abang bisa jelaskan kepada kami. Oke. Tadi kan saya mengatakan saya mengikuti dalil Anda. Di data nomor 2-nya apa yang dikatakan? Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sudah terbantahkan kemudian, kata Yesus, bahwa dia tidak akan bisa ditinggalkan. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu satu. Yang kedua, dikatakan Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Yang ketiga, di situ dikatakan Allahku, ilahku, Tuhanku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada malam hari tetap tidak juga engkau tenang, tidak juga aku tenang. Nah, di mana Yesus di malam hari di atas tiang salib? Ada? Tidak pernah. Dia sebelum Sabat jasadnya sudah diturunkan dari salib. Lalu siapa yang teriak di malam hari di atas tiang salib? Apakah dia? Bukan juga. Ini saya bantah dalil Anda. Tetapi ketika Anda memaksakan itu untuk Yesus, saya ikut. Berarti itu untuk Yesus. Oke, kita ikuti. Ternyata Yesus mengatakan, engkau telah menjawab aku. Jadi apa yang Yesus pinta kepada Tuhan, doanya dikabulkan. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Di mana? Mazmur 22 nomor 21. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Itu kalau dia didengar, dia dijawab, berarti doanya dikabulkan. Kalau doanya dikabulkan, berarti dia tidak sampai mati. Jelas itu, Bang. Nah, ini doa Yesus dikabulkan. Dan tadi Mazmur 37 nomor 28, nomor 29, nomor 33, nomor 39, nomor 40, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya.
Bukankah Tuhan mengatakan di dalam kitab perjanjian baru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Anda mau melihat data-data di Bible perjanjian baru tentang Yesus dikasihi, itu banyak dalilnya. Jadi kalau Yesus dikasihi, berarti Yesus tidak akan pernah disalibkan. Kenapa? Karena dia dikasihi. Kalau Yesus tidak dikasihi, mungkin saja dia disalibkan. Tapi kan dia dikasihi. Lagian kita dari tadi mencari mana dalilnya Yesus ini adalah Bapa menginginkan, berkehendak kemudian untuk supaya Yesus ini dikorbankan. Mana dalilnya? Tapi tidak ada. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah menemukan tidak ada kemudian bukti penyaliban untuk Yesus? Kita mau maksakan apa? Apa yang harus kita jadikan acuan kemudian? Nah, sedangkan ketika dikatakan Yesus dikasihi, di dalam kitab saudara, misalnya Lukas 2 nomor 52, Yesus dikasihi oleh Bapa. Matius 3 nomor 17, Yesus dikasihi oleh Bapa. Yohanes 15 nomor 9, Yesus dikasihi oleh Bapa. Yohanes 10 nomor 17, Yesus dikasihi oleh Bapa. Bahkan kalau Anda membaca Yohanes 17 nomor 24, Yesus dikasihi sebelum dunia ada. Jadi apa dasarnya kemudian orang yang dikasihi Tuhan ini dibunuh oleh Tuhan itu sendiri? Sementara Tuhan di Mazmur 37, Anda kan tanya apa hubungannya? Mazmur 37 Bung, nomor 28 berbunyi begini, sebab Tuhan Elohim mencintai hukum, dan Tuhan Elohim tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang dikasihinya akan terpelihara. Yesus orang dikasihi, dalilnya sudah kutunjukkan. Yohanes 17:24, Yohanes 10:17, Yohanes 15:9, Matius 3 nomor 17, Lukas 2 nomor 52. Ya, bunuhlah orang yang aku kasihi. Berat itu, nggak ada bang, nggak ada. Jadi intinya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi summa la yuqsirun. Dan adapun iblis, saudara-saudaranya adalah orang-orang kafir. Mereka akan menyesatkan dan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia lainnya. Itu Al-Quran mengatakan. Buktinya Anda membantu iblis. Apa buktinya Anda membantu iblis? Iblis menginginkan penyaliban itu terjadi dan Anda mengimani penyaliban itu. Siapa yang senang ketika Anda menerima salib? Iblis. Tuhan ada nggak senang Anda terima salib? Tidak. Apa buktinya? Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian dalam hatinya, bahkan 7 perkara yang tidak disukainya. 6 hal yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban itu adalah pekerjaan yang dibenci, pekerjaan yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Penyaliban itu. Apa buktinya? Baca Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Itu buktinya di situ. Baca itu, baca, camkan itu. Apabila orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, maka engkau salibkan dia di pohon kemudian. Jangan kau biarkan mayat orang yang dikutuk oleh Elohim, agar mayatnya jangan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Jangan. Berarti yang mati ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Bagaimana mungkin inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku kukasihi, yang mengasihi aku sebelum dunia ada. Aku tidak meninggalkan orang yang aku kasihi, tiba-tiba aja diperintahkan dibunuh. Jadi itu nggak ada bang. Sia-sia aja Anda melakukan pembenaran iman, karena hanya iblis yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar, sedangkan Tuhan sama sekali tidak menginginkan itu. Demikian. Ya, kepanjangan sih bagus semua, jadi lupa saya mau ngomong apa lagi. Tapi saya senang. Intinya aja bang, kehendak Bapaknya mana? Iya, tapi saya senang banyak ayat-ayat Alkitab yang sudah dibacakan. Jadi begini bang, kalau abang tidak menjelaskan kepada saya siapa yang dinubuatkan di Mazmur 22, 17 dan 19 itu, berarti saya benar ya bahwa itu nubuat Yesus. Terus kalau abang juga tidak bisa tidak menjelaskan kepada saya nama orang yang disalibkan yang kata abang itu bukan Yesus, itu jadi siapa gitu.
Nah kalau abang tidak menjelaskan ke saya berarti benar ya yang disalib itu adalah Yesus. Mungkin seperti itu bang ya. Saya tadi sudah mengatakan, saya ngikut. Kalau Anda mengatakan itu Yesus, oke. Dia yang disalib, dia yang berteriak di atas tiang salib, oke. Oke. Silakan aja. Tetapi apa kata Yesus di situ? Kalau itu Yesus, Tuhan telah mendengarkan dia. Kalau Tuhan mendengarkan Yesus, berarti Yesus diselamatkan dong. Iya kan? Terus kemudian Ayat Anda berapa, mengatakan, tadi kan saya sudah menjelaskan kepada Anda di Matius 22 yang di Mazmur 22 yang Anda bawa itu, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Engkau telah mendengarkan aku. Mazmur 22 nomor 21 itu kalau nggak salah. Coba Anda buka. Iya. Nah, dengarkan bukan? Itu. Nah, sekarang begini deh. Begini. Kita tidak menemukan kemudian ada firman Tuhan, bunuhlah anakku yang kukasihi. Nggak ada. Itu bukan kehendak Bapa. Nah, sekarang kita masuk naik level kedua. Ketika Yesus di dalam Matius 16 apa Matius 12 teman-teman? Matius 12, di situ kemudian Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun kepada mereka. Matius 12. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Apa jawab Yesus? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tanda Yunus 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Nah, siapa yang mengimani tanda Yunus ini sebagai simbol agama, sebagai jalan keselamatan? Hindu, Buddha, Yahudi, Islam, atau Kristen? Anda kan yang mengimani itu? Kristen kan yang beriman kepada tanda Yunus ini? Tanda Yunus ini asal Anda tahu berdasarkan pengakuan Yesus, ini adalah tanda, ini simbol untuk angkatan jahat. Angkatan jahat di dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka. Tadi gugur, di sesi pertama gugur, tak ada bapak menginginkan Yesus untuk disalibkan. Sesi kedua naik level. Angkatan jahat mengimani tanda Yunus itu, dan itu Anda. Jadi kayak mana ceritanya Anda bisa selamat dari pengusiran Yesus? Yunus, mereka angkatan jahat, orang Farisi angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Kenapa dikatakan angkatan jahat dan tidak setia? Saya terangkan kepada saudara. Hukum-hukum Tuhan Elohim yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hukum kekal. Contoh, sunat. Aku akan mengadakan perjanjian kekal, yaitu antara keturunanmu secara turun-temurun harus bersunat. 2, sabat. 3, menyembah satu Tuhan. Itu semua adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya sebagai perjanjian kekal. Keturunan Abraham yang tidak setia, orang Farisi. Mereka menggantikan hukum Tuhan, meninggalkan hukum Tuhan dan menjadikan hukum manusia yang dibuat-buatnya sebagai pengganti. Mana buktinya? Ibrani 6 nomor 1. Apalagi Efesus 2 nomor 15. Taurat sudah tidak berguna lagi. Apalagi Roma 3 nomor 7. Banyak data-data. Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya. Banyak data-data yang hukum Tuhan itu dibatalkan oleh angkatan tidak setia. Apa kemudian yang mereka jajakan angkatan tidak setia ini? Menuhankan Tuhan, menuhankan manusia karena katanya sakti bangkit pada hari ketiga. Padahal bangkit di hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi penyaliban itu memang untuk mereka yang jahat, sehingga yang disalib bukan orang benar, yang disalib ini adalah orang jahat juga. Dan kalaupun dia bangkit keluar dari koa pada hari ketiga,
itu semata-mata bukan untuk membuktikan dia Tuhan, tapi untuk membuktikan oleh hadiah dari Tuhan kepada angkatan jahat adalah beriman kepada penyaliban sebagai dasar keselamatan untuk mereka. Kalaupun yang disalib itu betul adalah Yesus bangkit pada hari ketiga, tapi apa intinya, apa tujuannya? Oleh hadiah, stempel di jidat untuk angkatan jahat, untuk orang yang tidak setia. Jadi beriman kepada penyaliban tak ada unsur yang bisa menyelamatkan. Itu adalah tanda untuk angkatan yang tidak setia dan angkatan jahat. Kami umat Islam tak akan mau disebut sebagai angkatan jahat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian. Oke. Ya kalau menurut Bang Suma, angkatan jahat itu di kitab Yunus itu di mana disebutkan? Karena begini, menurut saya dan apa yang saya baca di Alkitab, nubuatan tentang kematian Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam itu adalah tipologi tentang apa yang akan dialami Yesus setelah setelah kematiannya, bahwa dia juga akan mati selama 3 hari kemudian bangkit di hari ketiga. Nah seperti itulah. Jadi itu yang terjadi kepada Yunus itu adalah tipologi tentang apa yang akan terjadi kepada Kristus. Nah kalau Bang Suma mengatakan itu adalah angkatan jahat, kira-kira di mana saya tahu kalau Nabi Yunus itu sudah mengatakan bahwa itu adalah nubuatan kepada orang-orang atau untuk angkatan jahat itu. Biar jelas Bang, silakan. Oke. Jadi ini pertanyaan tidak sinkron abangku. Yesus tidak sedang menyerang tanda Yunus atau yang beriman kepada Yunus. Dia tidak sedang menyerang itu. Yang Yesus serang ini adalah adanya konsep anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat, bukan Yunusnya. Di situ dikatakan kata sebab seperti. Jadi cuman seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Angkatan jahatnya beriman kepada kebangkitan pada hari ketiga. Tak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Yunus. Itu hanya simbol bahwa tanda yang diberi hanya tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, di perut bumi. Sekarang bukan itu permasalahannya. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang beriman kepada bangkit pada hari ketiga itu. Tidak ada diberi tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Nah sekarang siapa yang beriman kepada angkatan jahat itu? Anda kan? Wajarlah di dalam Matius 7 nomor 15 nomor 23 sampai 23 satu perikop Anda diusir karena Anda ternyata komplotan angkatan jahat. Saya mau dipersalahkan di mana? Loh Yesus itu mengatakan di dalam kitab Anda lagi, bukan saya ngarang. Kan begitu. Jadi kalau Anda tidak paham, saya rasa Anda mungkin Anda hanya berpura-pura saja untuk tidak paham. Silakan. Izin aku menyela sebentar sebelum dilanjutkan sama Salomo Bang Juma. Iya, silakan. Pertama ya, aku ucapkan terima kasih buat host Wan Abi dan juga Bang Juma buat pertemuan kita hari ini ya. Tapi pada dasarnya saya coba ambil closing statement. Saya kebetulan ada mau izin juga mau pergi. Ada orang meninggal saya tetap mengimani apa yang tertulis dalam kitab suci yang dibuatkan oleh Yesus, bahwasanya memang Yesus itu dihukum mati, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ia diolok-olok, diludahi, disesat dan dibunuh, dan dia disalibkan bangkit pada hari yang ketiga. Ya soal tidak percaya nggak ada masalah, tapi ya yang saya yakini apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya orang percaya. Jadi buat Bang Juma terima kasih buat waktunya, John juga terima kasih yang sudah mempertemukan. Ya kalau ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam buat yang Kristen dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, makasih Pak Hadi. Iya, makasih. Ya bener kan Pak DS tadi mengimani angkatan jahat ya bilang itu.
Assalamualaikum Guru Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Ali, Ustadz Perah, Ustadz Wan Abi. Assalamualaikum ya ahlan nar salumu. Lanjut Ustadz Guru Anda. Aku ini sholat dulu ya. Salam. Jadi Bang Suma, yang aku belum paham itu ketika Abang mengatakan bahwa nubuatan Nabi Yunus itu disebutkan sebagai kepada angkatan yang jahat, itu loh, dikaitkan ke ayat Alkitab yang mana itu Bang, aku belum jelas. Jujur aku nggak ngerti kenapa bisa dikaitkan ke situ. Padahal kalau menurut keyakinan kami, nubuatan Nabi Yunus itu meninggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam itu adalah tipologi akan kebangkitan Kristus. Karena bagaimana Yunus mati dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam kemudian hidup kembali, maka Yesus Kristus juga akan seperti itu. Dan itu memang terjadi nubuatan itu, bahwa Yesus mati disalib, kemudian setelah dimakamkan 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya. Nah seperti itu. Bang Suma kaitkan dengan angkatan jahat itu, kok bisa ke situ? Itu saya bingung itu. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Bang. Terima kasih. Anda mengatakan tipologi kan? Itu sudah terjawab itu. Itu sudah terjawab. Berarti tipologi ini nanti akan digenapi dengan konsep 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Dan ternyata itu adalah hadiah simbol untuk angkatan jahat. Kalau Anda bertanya, loh apa hubungannya? Buktinya ada sekelompok manusia yang beriman kepada 3 hari 3 malam itu. Itu adalah simbol kata Anda. Dan itu adalah lambang, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Maksudnya apa? Yang beriman kepada keadaan itu adalah angkatan jahat. Coba Anda lanjutkan data-data selanjutnya di apa Yohanes di Matius 12 itu. Apa yang dikatakan? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Siapa yang menuju ke Damsik? Siapa yang menjelajahi daratan? Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Ingat Wahyu 5 nomor 7, Wahyu 5 nomor 6, 7 roh Theos yang diutus ke bumi. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Anda ngerti maksudnya ini? Anda ngerti? Orang yang tadinya menganiaya murid Yesus, lalu mengaku bertaubat, lalu pergi ke dia ke seluruh bumi, mengelilingi ajarannya, kemudian menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, malah akan lebih jahat daripada apa yang Yesus perkirakan. Dan kata Yesus, demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya angkatan jahat ini jauh lebih jahat daripada yang diperkirakan. Jadi angkatan jahat itu tidak berhenti. Angkatan jahat itu memiliki misi, keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dalam dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat. Akan berlaku Bang. Akan berlaku. Ada sekelompok manusia yang beriman terhadap angkatan jahat ini. Itu siapa? Islamkah yang beriman bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, atau Kristen? Kalau Kristen, lalu yang diusir di Matius 7 nomor 15 sampai 23 itu Islam. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa? Yang diusir ini siapa? Angkatan jahat. Ayo lembutkan hati abang untuk menerima apa yang saya sampaikan. Bantah saya jika Anda punya kekuatan data dan dalih yang mungkin bisa membantah data-data yang saya bawa. Silakan. Iya. Kalau Abang Suma mengatakan bahwa kami adalah angkatan yang jahat, itu mungkin saya katakan itu salah alamat, Bang. Kami adalah angkatan atau orang-orang yang menjadi mengikut Kristus. Kami memuji dan memuliakan Tuhan kami.
Jadi kalau kami sebagai pengikut Kristus, bagaimana kan kata tadi mengutip mungkin di Matius 12:39 itu ya, mengenai angkatan jahat Ya. itu. Ya, di situ Matius kan 12, Bang. Matius ya? 12. Matius 12. Matius 12. Yesus yang bercerita itu. Orang Farisi datang Oh, iya. kepadanya, ahli Taurat datang Matius kepadanya. 12:39 ya, Bang. 38 sampai nomor 40. Sampai nomor 45 malah. Ya. Angkatan jahat di dalam Alkitab itu adalah angkatan yang menentang Kristus. Mereka yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu, Bang. Makanya Tanda kalau yang dikatakan- diberi tanda angkatan jahat minta tanda. Lalu dikasih tanda, apa tandanya, Bang? Yang jujur aja. Gini, Bang. Kita baca, coba aku buka dulu ya. Sebentar, aku juga tak terhafal. Kan. Matius 12:39. Karena Alkitab ini banyak kita nggak bisa hafal. Kalau aku jujur aku bilang aku tidak hafal Alkitab. Wih, komalnya sepi. Sepi. Iya, lagi cari itu Bang, lagi cari ayat Alkitab. Nanti kalau kita bicara tanpa dasar kan, hoax jadinya. Pada waktu itu berkatalah beberapa, saya baca ya Bang semua ya. Iya, silakan, Bang. Nah, Matius pasal 12 ayat 39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan ahli Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi ini 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Jelas ya Bang, di Matius pasal 12 ayat 38 itu dimaksud dengan angkatan jahat itu adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti itu Bang. Maka tadi saya katakan bahwa kalau abang itu diarahkan kepada kami sebagai pengikut Kristus, itu mungkin keliru. Karena kami justru memuji dan memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Seperti itu Bang, silakan. Iya. Jadi sekali lagi, Yesus memberikan gedung. Seibarat Yesus memberikan gedung di abad pertama untuk pemuja-pemuja setan. Ini hadiah untuk kalian. Ini tanda untuk kalian. Simbol untuk kalian. Jangan framing Bang Suma. Kalau framing nggak bagus lah. Ya, jadi ini adalah gedung untuk kalian angkatan jahat. Oke? Bermatianlah mereka dimakan oleh zaman. Gedungnya masih ada yang diperuntukkan untuk angkatan jahat. Tiba masa muncul dari Eropa, datang kemudian mengambil gedung itu, menempati gedung itu sebagai pelanjut. Pelanjut apa? Ada yang bisa menerangkan saya? Yang melanjutkan apa ini kira-kira? Angkatan jahat diberikan tanda mati, bangkit hari ketiga. Ini tanda simbol untuk angkatan jahat. Angkatan jahat kemudian mati. Lalu setelah mati, ada orang lagi datang, penerusnya. Menerima apa di situ? Meneruskan tanda angkatan jahat atau meneruskan tanda angkatan benar? Ada yang bisa jawab? Angkatan jahat. Silakan. Kristen. Anda mewariskan apa ini? Anda mewariskan tanda angkatan jahat atau mewariskan tanda angkatan benar? Silakan.
Ya, eh, aku udah jelasin tadi Bang, masih ngulang lagi kah? Bang, kata jari itu maksudnya adalah kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Karena mereka tidak percaya nubuatan akan Kristus yang akan bangkit di hari ketiga. Maka Yesus mengatakan, aku hanya memberitahukan kepada kalian, kaum angkatan jahat ini, tentang nubuatan Nabi Yunus. Itu aja saya mau kasih tahu ke kamu, seperti itu. Ya. Jadi angkatan jahat itu memang bukan berarti itu orang Kristen, bukan. Yesus menegaskan bahwa ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi ya sering menguji dia, ya sering menganggap mereka lebih paham tentang Taurat. Nah, itulah angkatan jahat itu. Makanya kalau kamu ingin tahu tentang saya, kamu harus percaya kepada nubuatan Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus mati dalam perdikan selama 3 hari dan akan bangkit dari ketiga. Nah, itulah yang akan terjadi dengan diriku. Nah, kira-kira seperti itulah Bang Suma penjelasannya. Sekarang begini, tolong tunjukkan satu murid dari 12 murid Yesus atau 11 murid Yesus, ini murid-murid utama yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Ada enggak? Salah satu murid Yesus yang menunggu. Anda kan mengatakan bahwa bangkit hari ketiga, 3 hari 3 malam di perut bumi itu adalah kebenaran. Ya kan? Tolong tunjukkan kalau itu pemahaman Anda betul seperti itu. Tunjukkan satu murid Yesus yang menunggu detik-detik bangkitnya Yesus pada hari ketiga. Ada enggak? Ketika mereka mengunjungi makam Tuhan Yesus itu kan ada Rasul Petrus dengan beberapa murid yang ke sana. Mereka menunggu tentang kebangkitan Mesias itu, terutama Petrus sebagai kepala murid para rasul. Bisa Petrus ini tunjukkan dalilnya, Bang? Aku buka Alkitab lagi Bang kalau gitu. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kita sedang disimak ribuan manusia ini, dan ini akan disimak terus di YouTube oleh generasi kita, supaya kita jangan mengada-ngada gitu loh. Karena setahu saya, Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada mereka selain tanda Yunus. Ya, sebentar ya Bang ya. Iya, silakan. Ada Kristen nggak di sini, bantu dulu bicara sementara saya cari dalil. Ini Aletia, ini istri keduanya Paulus, Bang. Ini Aletia. Aduh. Paulus itu tidak kawin Bang. Paulus Jangan itu gitu Bang Suma, masa Bang Suma istri keduanya Aisyah sih, gimana sih Bang Suma? Mulai dia. Ini kalau di Komangnya ini memang Gurunda framing terus Alitea ini. Coba rekamannya mana? Ada bukti dong, harus ada bukti lah. Ada, saya nge-record kok nanti ya. Oke. Tapi jangan dipotong ya, harus dari selama 2 jam live-nya ya. Oh, berarti kamu live 2 jam. Ayo, silakan. Yang double kosong enggak usah ditanggapi deh. Tak ada ilmu dia itu. Gurunda. Ayo, Saudara Salomo, tunjukkan satu aja manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Tak ada. Tak ada satupun. Cobalah kalau misalnya ya, saya ini seorang guru nih ya, bahkan Tuhan menurut pandangan saudara, diobok-obok kemudian oleh orang Sunda, orang Jawa, orang Makassar, ngobok-ngobok Bang Suma. Tapi Bang Suma punya pengikut yang selalu berlarian, bersembunyi, mengamankan diri bersama dengan murid-murid. Tapi di sisi lain mereka percaya kekuatanku. Bayangkan saya bangkitkan orang mati, mengusir semua, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin badai saya buat tenang. Murid-murid saya masih ketakutan gak terhadap musuh? Tidak. Apalagi saya mengatakan saya akan bangkit pada hari ketiga, wahai murid-muridku. Pasti murid-murid itu wow, keren. Tapi apa yang terjadi? Di Markus 14 Anda baca nomor 50, 51, semua murid lari, lu tunggang langgang meninggalkan Yesus.
Oke Bang, saya baca ya. Mungkin agak panjang tapi nggak apa-apa ya. Semua. Oke. Dan pada hari Sabat, Di berangkas minta sama Neng. ya. Tunggu, sedikit lagi Bang, sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi. Tadi putra saya ini. Jadi tak ada satupun muridnya menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Bahkan ketika diceritakan dalam Lukas 24, tiba-tiba sosok muncul di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kata Yesus. Mereka tiba-tiba kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Apa-apaan ini? Harusnya kalau Yesus mengajarkan kepada angkatan jahat, angkatan benar ini kemudian menerima juga tanda itu, harusnya murid-muridnya kemudian begitu dia melihat gurunya, oh, halilintar, Tuhan kita bangkit. Larilah mereka, sujud, mencium kakinya, memeluknya dan seterusnya. Tapi faktanya, begitu mereka mendengarkan Shalom Alaihim, wow, ada hantu. Mereka ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Apa kata Yesus? Inilah aku, inilah tanganku, lihatlah, rabalah aku, sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Adakah di antara kalian punya ikan lele? Ikan makanan? Yesus diberi ikan goreng, dia diberi madu. Untuk membuktikan apa? Dia hantu atau dia Tuhan? Tidak ada itu. Andaikan saja tanda Yunus itu untuk orang benar, maka mereka akan menunggu. Tapi ternyata tidak. Angkatan jahat itu nanti dipanen oleh orang-orang jahat. Tak ada murid Yesus menunggu. Tak ada murid Yesus menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Kenapa? Karena angkatan jahat aja yang punya konsep itu. Begitu Bang. Oke ya, silakan. Nah, nggak apa-apa. Tuh. Nah, sabar. Aku baca Bang semua ya. Ya, silakan. Mungkin agak panjang ini. Nggak apa-apa. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berwarna berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitakannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah itu Bang, aku bilang Petrus tadi. Jadi para rasul itu memang menunggu pada saat itu. Namun yang lebih dulu pergi itu para perempuan. Para perempuan itu seperti Maria dari Magdala dan lain itu sebenarnya adalah murid Yesus, tapi tidak termasuk dalam 12 rasul. Jadi begitu Bang, ada orang yang menunggu. Nah, itu para rasul, karena mereka sudah tahu ketika Yesus berkata di ayat ini penting nih Bang. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah itu kata malaikat itu, dan para rasul sudah mendengar tentang ini. Begitu. Jadi memang semuanya tergenapi Bang. Alkitab itu bisa mana menjawab muridnya semua. yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesusnya itu di mana? Para rasul, terutama Petrus. Makanya tadi Di mana? Petrus Di mana Petrus menunggu itu?
di 24:12 abang baca ya. Gimana? Itu Petrus kan 2 Petrus 24 apa? Petrus 24 ayat 12. Yang menunggu itu sebenarnya kan semua para rasul, tapi sebagai rasul kepala Petrus 24. Petrus itu yang lebih. Emang ada Petrus 24, Bang? Lukas sorry. Lukas 24 ayat 12 itu. Iya. Terus. Sesungguhnya pun demikian Petrus bangun karena dia mau menunggu. Petrus itu makanya dia begitu semangat ketika para perempuan itu datang memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia harus pergi ke sana untuk bertemu Yesus, tapi kan memang sudah gak ada lagi. Itu Bang Sumat. Iya, perempuan-perempuan itu Maria Magdalena, Yohana, Maria Yakobus, dan perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, Bang. Ya, Omong kosong. para murid pikir itu bohong gitu maksudnya. Nah, berarti Yesus tidak pernah mengajarkan. Thank you. Bukan, Bukti saya dia. karena mereka belum melihat. Bahkan Bang, Iya kan, ingat nggak kasus maksudnya gini Thomas loh, Bang. ketika dia Maksudnya juga gini. harus mencucukkan kedua jarinya ke tangan ke Maksudnya lambung Yesus. Maksudnya gini. Kalau Yesus mengajarkan kepada orang benar dia akan bangkit pada hari ketiga, murid-murid yang adalah rasul-rasul tidak akan mungkin mengatakan itu hanya omong kosong. Tidak mungkin mereka tidak percaya. Sampai-sampai sungguh pun demikian, meskipun Petrus tidak percaya, meskipun Petrus mengatakan itu omong kosong, tapi Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk dalam kubur, ia tidak melihat yang ada hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Bertanya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anda justru kejebak di situ. Murid-murid Yesus tak ada yang pernah mendengarkan, aku akan bangkit pada hari ketiga dan aku akan menyelamatkan orang-orang yang percaya aku disalib. Lawang ini ceritanya sudah nyata sekali. Murid-murid mengatakan itu omong kosong, mereka tidak percaya. Bahkan Petrus bertanya apa yang terjadi loh. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu yang pertama. Bukti kebohongannya nomor 46. Lukas 24 kan tadi. Nah, coba Anda baca di data 46-nya. Apa yang dikatakan di sana? 44 sampai 46. Coba Anda baca. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tuh. Sebab ada tertulis demikian, Yesus Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang yang mati pada hari ketiga. Bang Salomo Tolong turun tunjukkan. aja, Bang Salomo turun aja biar aku yang hadapi nih. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat. Bang Salomo turunkan aja, turun Bang Salomo biar aku hadapi ini. Gak boleh Tolong gitu, tunjukkan, jangan di mute, biarkan aja. Orang hebat kayak gini yang ku cari memang. Ya. Tapi sabar saudara, Raja Walid, Iya, aku sabar. raja. Coba Iya, semua saya kalian. sesuaikan. Percuma juga raja kalau yang disembah itu Yudas, percuma. Jadi Iya, benar. gini saudara Salomo, diam dulu Bang, diam dulu. Pakai etika Bang, pakai etika. Oke, silakan. Iya. Nggak usah sombong kali. Kan belum Iya, lahir. silakan, apa? Belum lahir penyembah Yudas yang bisa mengalahkan saya berdiskusi, paham? Oke. Ya. Kamu Oke. aja nggak bisa. Jadi gini saudara Salomo, di situ Salomo dikatakan turun aja Salomo turun. jangan Turun aja, remehkan jalan. orang, jangan remehkan orang. Jangan hanya biar- karena biar- modal biar gigi ini nggak bisa palsu diskusi, Salomo. Anda Karena merasa mereka lebih takut dibahas hebat. Al-Quran. Bang Salomo Jangan jangan remehkan gitu, Salomo orang. ya. Mereka takut bahas Al-Quran ini. Biar aku yang Jangan remehkan orang. Oke, Bang Salomo. Gini Bang Salomo, Iya. terakhir Bang Salomo. Terakhir. Oke. Di data nomor Salomo turun aja, Bang 46-nya Salomo.
Ya, sebentar Bang Raja, Sabar sebentar. dulu. Aduh. Penyembah Yudas, tenangkan diri Anda. Duduk yang cantik, ambil tisu, ambil balsam galiga, kasih di mata. Oke, tenang dulu, tenang. Tenang dulu, Bang Raja. Di situ dikatakan di Lukas 24 nomor 46 ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, Yesus harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sampai kiamat tidak akan pernah Anda bisa temukan itu. Artinya bangkit pada hari ketiga itu cerita hoaks. Itu hanya tanda Yunus yang diberitakan kepada angkatan jahat. Orang benar tidak akan percaya itu. Makanya tidak ada orang Yahudi percaya Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Mana? Tidak ada orang Yahudi percaya itu, nggak ada. Tapi kalau angkatan jahat, Kristen percaya. Begitu Saudara Salomo. Demikian. Ya. Sudah. Sebentar Bang Raja Wali, habis ini aku turun. Habis ini aku turun Bang. Begini Bang Suma, jadi kalau Abang bertanya tentang nubuatan Yesus mati dan bangkit dari ketiga di Perjanjian Lama, itu di kitab Yunus itu adalah kitab Perjanjian Lama. Berarti nubuat Saudara, itu Yesus mengatakan di dalam kitab Taurat kan tertulis. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Mesias mati, menderita, bangkit pada ketiga. Mana di Taurat mana tertulis itu? Ada. Tadi sudah kita baca kalau di Di Taurat. di Yesaya ya. Taurat, Bang. Yesaya. Bukan Yesaya, Bang. Taurat. Kata Yesus di Taurat. Kata Yesus di Taurat. Mana, Bang? Oke Bang, aku kayaknya di report mereka itu Bang, aku turun dulu ya. Ya, silakan. Iya, ada Oke. report aku. Oke, teman-teman tolong kunci Terima kasih pintu. ya Bang, udah diskusi. Nanti Kunci kita- semua jendela. Bang Andi, Kita kunci, Bang Bang. Abi, selamat. Semua Terima kasih semuanya. Semua yang angin bisa lolos keluar masuk ditutup biar Raja Wali tidak kemana-mana. Oke. Semua. Oke, tutup pintu, tutup jendela. Jadi ini pakar-pakar Ente jangan semua ya. kemana-mana. Ya, ini pakar semua ya. Pakar ini ya. Bukan pakar, tapi saya ini mampu pakar ya? menaklukkan semua Kristen yang merasa Oke, hebat, aku mau apalagi orang mau sombong menaruh kayak kepada ente. pakar ini. Sekarang aku boleh bertanya enggak? Ya, Sebentar aku mau bertanya. Katanya pakar. Kirain mau nanggepin. Jangan ketawa, bro. ya ampun, kirain berisi tadi. Salomo turun. Ya, harus. Salomo turun. Karena aku Salomo suka. sudah turun. Tolong Anda bantu Aku suka hadapi dia. yang pakar-pakar yang Kalau orang cowok ini. Anda tidak mampu Aku mengeluarkan coba. agama pagan Coba. Anda Mana? dari desakan-desakan Ayo, yang mana saya itu? lakukan berdasarkan data tadi, Anda malu. Anda naik dengan sombongnya bukan main. Tolong bantu teman-teman saudara. Yang pertama yang membuat keteteran orang Kristen dari sejak dulu sampai hari ini, tidak mampu menunjukkan kehendak Bapa agar Yesus itu disalibkan. Iya. Apakah Anda mampu? Dong, kenapa? Apakah Anda mampu Aduh, menunjukkan aku kehendak sendiri kok. Bapa Oh, agar pakai Yesus mau disalibkan? takut Apakah Anda mampu menunjukkan data Bapa Aduh, berkehendak takut ini agar pengikut. Yesus disalibkan? Kalau cuman modal moncong naik ke sini, untuk Aduh, kan apa? cuma modal moncong mulu. Aku bisa Ya, saya hadapi, minta Nur apakah Alin. Anda mampu menunjukkan Nur kehendak Bapa Alin. agar Kalau Yesus cuma modal disalibkan? congoro, aku bisa hadapi. Enggak perlu syahadat orang bau Siap bau nggak ditanya petek mau Al-Quranmu? disyahadatkan. Siap Anda nggak? tunjukkan. Kalau kamu bisa tunjukin Anda tunjukkan kepada saya. Coba tunjukin kepada saya kalau kamu berani. Ayo. Gini Raja Wali tadi kan Raja Wali gini, Raja Wali dengerin. Tadi kan Anda nyuruh Salomo untuk turun karena kan akan menghadapi Anda kan gitu kan, Bang Zuma menghadapi Anda. Nah, kira-kira bisa nggak menjawab pertanyaan yang diajukan ke Bang Salomo tadi? Bisa nggak? Raja Wali bisa nggak membantu menjawab? Gini sebentar. Enggak, pertanyaan saya bisa atau enggak gitu loh. Ya sebentar dulu, jangan dipotong. Sebentar, Katanya saya pakar pertanyaan. ini ahli-ahli. Aku mau bertanya. Takut ditanya. Sabar. Tadi kan Anda menyuruh Bang Salomo Takut turun. Al-Quran ditanya ya. Sabar. Nanti gantian kita Takut Al-Quran tanya. katanya pak. Nanti. Coba Oh, ini yang tunjukin. anak Bang Juma sudah Waduh. yang anak Bang Juma. Bang Willy.
Kacau ini. Ayo, Bisa bertanya, diskusi aku Gurunda. bertanya Al-Quran kalian, berani? Enggak, tadi Bang Salomo Penderitaan tadi. di teman kamu Iya, itu aku suruh Bang penderitaan Salomo turun biar aku hadapi kalian. Temanmu Ya, di sini aku mau tadi bertanya tentang berdarah-darah, Al-Quran. benjol Apa kalian- pipinya, benjol kakinya Berani nggak Nuralin? Makanya kalau Bang Salomo tuh awam. Iya, Nggak beresin tahu ayat dulu Ya Al-Quran. sekarang Iya. kalau dia Salomo awam, kamu bantulah dia Salomo menjawab tuh nggak pertanyaan ada saya. nyerang. Kalau aku siap, ya berani nggak? Nah, sekarang coba Anda kemudian tunjukkan di mana dalilnya Bapak berkehendak agar orang-orang Yahudi Berani nggak membunuh bahasa orang yang Al-Quranmu? benar yaitu Nggak berani. Yesus. Mana? Nggak berani Mana bahasa dalil? Al-Quran, nggak berani, takut. Kok kalian ini pakar-pakar loh, kok takut bahasa Al-Quran? Mantap ya. Tadi nanya. Takut ya? Oke. Silakan Bolehkah saya mau bahas bertanya Al-Quran? Al-Quran. Oke. Oke, Tapi sekarang ingatlah siap tugasmu aku ya. bertanya ya. Ingat tugasmu ya. Oke. Tugasmu Iya, nanti aku mau menunjukkan bertanya dalil ya, iya. di mana Bapak berkehendak Iya untuk dengar, membunuh jangan Yesus. kepanasan dulu. Belum bertanya Al-Quranku. Saya bilang mari kita bahas Al-Quran. Pintar bahasa. Mari kita bahas Al-Quran. nggak Tapi berani, setelah Nurani. ini tugasmu. Kalian nggak berani kasih. Tapi tugasmu Makanya setelah jangan ini menunjukkan data di mana jangan Bapak. Jangan di mute naik. Bang, diskusi biasa. Biarin ngomong. Biasa aja Diskusi kenapa? biasa gitu loh. Diskusi biasa Nggak usah aja. lebay gitu loh. Kenapa kayak orang kesurupan? Santai aja Raja Wali. Iya, aku mau Kenapa bertanya santai Al-Quran, sampai boleh nyembah nggak? berhala kawin? Santai lah. Santai Aku mau aja. bertanya Al-Quran, boleh nggak? Iya, kamu saya kasih Iya, waktu kan kita bertanya yuk. 10 bertanya tentang Al-Quran, 10 nggak usah pertanyaan. 10, satu aja. Oke, 1. Tapi setelah Oke. itu kamu jawab juga pertanyaan saya. Oke. Gimana? Iya, Bagaimana? siap. Oke, Iya, siap. siap. Silakan Oke. Anda bertanya. Silakan Anda bertanya. Buka mic-nya, Pak. Pak, buka mic-nya, Pak. Iya, Silakan. aku Ah, bertanya. topiknya. Iya. Silakan. Apakah Assalamualaikum. kalian yakin? Dengar, jangan dipotong. Apakah kalian yakin Al-Quran firman Allah? Yakin. Kalau tidak yakin Oke, kami nggak terima- Islam. Oke, terima kasih. Apakah kalian percaya pertanyaan, Al-Quran firman udah. Allah? Ini pertanyaan cuma Iya, satu aku tanya, katanya. jangan Pertanyaan dulu. cuma satu. Cuma satu kan? Jangan, ini Pertanyaan ini, pertama. Cuma satu kan? Ini aku tanya Pertanyaan- ini baru pertanyaan cuma pembukaan, satu kan? Baru pembukaan, Apakah baru Anda pembukaan. yakin? Baru pembukaan. Aku Al-Quran. mau tanya dulu. Yakin. Aku Aku mau apa yakin. dulu kalau kalian yakin. Ah, giliran Kalau saya kalian lagi. yakin sama Pertanyaan Al-Quran, pertama aku mau udah. apa? Pertanyaan pertama sudah. Gitu. Kan tadi aku kasih Pertanyaan 10. pertama udah. Anda nggak mau, Anda mintanya Ya. satu aja udah. Udah dijawab. Giliran saya. Silakan, Gurunda. Tunjukkan dalil Dulu, di dalam itu perjanjian pertanyaan lama tadi tuh, aduh, kenapa Bapak gini? Elohim Kok takut? Belum masuk di konsep, belum masuk di agar konsep itu. Yahudi Aku- membunuh orang cuma yang benar memastikan yaitu bahwa- Yesus. Jawab. Aku cuma memastikan. Aku cuma memastikan percaya Al-Quran nggak gitu. Kepala kardoba. Percaya nggak? Kalau percaya aku mau bertanya nih. Doling. Kalau kalian percaya Al-Quran, aku mau tanya nih, berani nggak? Orang Nah, tua tak ada takut kan? ilmu. Emelena. Takut, Nuralin takut. Cuman modal congor. Turun Nuralin. Salomo. Biar aku yang Takut. menghadapi mereka ini. Ya. Turun Salomo. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya. Nuralin. Ada. Coba. takut. Coba. Saya kasih kamu kompensasi. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Oke. Ya, sekarang Ya. aku di sini ada ayat Al-Quran. Pertanyaan yang Jangan menutupi kemaluan lah dengan gitu ya Nuralin. Jangan menutupi kemaluan seperti itu Nuralin. paling sukar. Iya, aku tanya. Iya. Silakan. Oke, ya. Kalian sini pakar ya, pakar semua. Sekarang semua masing-masing catat ayat yang aku bagikan ya. Iya, catat biar kalian baca. Ya, siapa yang tidak mengimani Al-Quran ialah orang musyrik, orang kafir, ya, orang yang menutupi diri. Di Yunus 37 dibuka. Wah.
Ya aku ajarin kalian. Siapa yang pakar? Kirain di sini buka. Ya modal ketawa, takut dibuka, takut dibuka. Kirain Anda yang bacakan gitu loh. Sudah, takut. Dibuka aja, Nur Alin, jangan modal ketawa, Nur Alin. Oh berarti minta tolong. Iya. Oh berarti Iya, minta tolong dibukain. dibuka. Oh minta tolong Gurunda. Iya dibuka, baca. Ya, Kita ketawa, juru takut tolong ya. berarti. Ya, Kenapa nggak minta ke Yesus? Ya baca, ya baca. Ya, apa tuh? Udah minta Yunus 37. 37 Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'. Inna Allah alimun bima yaf'alun. Tuh Al-Quran sudah saya baca. Apa yang Anda pertanyakan? Ampoleng. Apa yang Anda ingin pertanyakan dengan ayat itu? Artinya coba, artinya. Artinya, ya aku minta tanya artinya apa? Mana ini? Nggak tahu artinya kamu Mana ini? botol, nggak tahu artinya. Lah Ampoleng. kirain Anda bahasa tahu artinya kan, tahu tahu kan? bahasa Al-Quran. Gimana sih? Itu kan? Itu dia tidak tahu saya baca ayat berapa, surah apa, dia nggak tahu. Dikirain pakar Al-Quran Kalau ngerti gitu bahasa kamu yang bodoh Al-Quran. kalau gitu kamu udah mengingkari ayat Al-Quran. Kayak mana ini Ya, Guru? kamu nggak ikutin, kamu malu. Malu sendiri kan? Artinya malu. Itu beda sama yang lain. Loh, Kalau kami tuh malu kalau nggak ngerti bahasa Yunani ya, malu. ya sudah jangan kemana-mana, kasihan malu dia. Katanya semua pintar tapi ayat Al-Quran. Nuralin, aku min dunillah. kalau kamu pintar baca Al-Quran, aku kasih satu ayat ya. Kalian kalau pintar baca Al-Quran, aku kasih ayatnya. Siapa yang bisa Apa yang baca, Anda aku mau tamat ini? artikan, aku kasih Apa? 100 juta. Apa? Loh, mana ada panti asuhan kalian aja miskin-miskin mau ngasih 100 juta. Lucu. Ada turun Salomo. Biar aku tanya tentang Al-Quran. Takut kan? Dibacakan. Ayat Al-Quran aja nggak berani. Bal kazzabu Nggak ada yang berani. bima lam yuhitu bi ilmi. Walamma Nggak berani ya'tihim dia. tahwilun. Nah, makanya Kadzalika kalian kazzabal ladzina min Sama hai. qablihim. Fansur Awalnya kaifa bisa. kana akibatuz zalimin. cuma kamu baca ayat-ayat ya. Apa? Tanggapi cepat. Ya, baca dulu tadi aku suruh baca terjemahkannya ke bahasa Indonesia apa. Ya, nggak berani bahasa Al-Quran tadi udah dibahas. Ternyata kalian nggak Yu'minu bisa. bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka Ternyata malu semua a'lamu pakar. bil mufsidin. Makanya berani keluar kandang. Apa? Apa yang Anda ingin Berani tanggapi keluar apa? kandang, jangan berani kandang. Ya. Masuk ke rumput kecil aja, jangan kamu rumput besar. Wa in Masuk ke rumput kecil kazzabuka berani. fa kulli amali wa lakum amalukum Jangan antum dimut-mut, karena ini pengecut sudah. bari'una Berani mimma coba. a'malu wa ana bari mimma ta'malun. Gak bisa memus. Kenapa? Kenapa Anda nggak nanggapi? Cuma mau baca Yang mana? Disuruh baca ayat lain lah. Astagfirullahaladzim. Astaga, disuruh Wah, baca. auto Islam dia. Langsung hidupnya diinjak-injak. Auto Islam dia. Malu, ayat Al-Quran nggak bisa baca, nggak berani. Nggak berani, Nurali. Kalau kamu dapat Kristen yang awam boleh. Ya, tidak mau tanya Al-Quran, tapi kalau sama aku bertanya loh. Islam takut. Yang mana? Nggak berani. Modal Yang mana? comot. Saya sudah baca. Mana? Yang mana? Ayo. Hendy mana sudah baca Hendy? ini. Kairo. mungkin ini Gurunda dikasih yang ini Yohanes 3:17 bahasa Yunani Gurunda. Saya sudah Mungkin dia baca. diam. Gak berani tanya Mungkin dia Al-Quran. diam. Saya sudah baca loh. Gak berani. Apa masalahnya? Gak berani. Coba artikan. Udah dibaca. Wa ma kana hadzal Ayo, berani nggak? Qur'an Ada yang berani. Aduh, parah. yuftara min dunillah.
walakin tasdiqal ladzi bain Masya Allah. alladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi min rabbil alamin. Saya sudah baca. Ini aku dihargai orang kalian, kok nggak bisa diskusi nih, parah. Itu udah Anda dibaca minta ya. saya baca Al-Quran. Saya sudah 1000 orang baca. lebih, Terus ya, ditanya ayat Al-Quran nggak ada yang berani. Ini Roh Kudus ini lu saya nggak ada sudah baca kupingnya. ayatnya. Sekalian ya. Roh Mau Kudus lu bertanya kupingnya ayat kemana Al-Quran sih? nggak ada yang berani. Anda ingin membahas kalimat Nggak Allah, tapi Anda ternyata nggak paham. 1000 orang yang di atas nggak ada yang berani. Kalau Itu ditanya udah tentang Al-Quran, dibacain. Sudah Apa tadi kubacakan. namanya? Saya ulang. tidak Wa ada ma yang kana berani. hadzal Qur'an Pengikut kalian yuftara min dunillahi Ya. walakin tasdiqal Ada yang berani. ladzi bain alladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi Aduh, nggak ada yang berani, kasihan. rabbil alamin. Allahu Akbar. Alding. Silakan Anda tanggapi. Sama apa? Silakan tanggapi. Silakan. Tanggapi. Tanggapannya. Ya, Oke. Ya, silakan. dengar. Kalian aduh, tamu kok kalian gak hargai gimana? Kalian punya adab lah dikit ya. Lucu nggak dihargai katanya? Punya adab dikit lah. Di rumah lu kalau ada babi Kalian masuk ditaruh di kursi nggak? Di rumah lu. Apa? Coba tanggapi. Ayo, Aduh, tanggapin. kenapa nih? Kok takut belum mau apa udah takut ini? Loh, saya bacakan Al-Quran loh. Ya Silakan. dengar ya, aku baca ya. Ya, aku baca artinya bahasa Indonesia biar kalian paham ya. Dengar ya, karena kalian yakinnya Al-Quran itu firman Allah. Katanya mau bahas Ya, Al-Quran. dengar, jangan kepanasan, jangan kepanasan. Katanya mau Yesus bahas yang nggak Al-Quran. bisa. Jangan kepanasan, diam, jangan kepanasan. Ini Kalau belum. gitu di awal Jangan ngomongnya kepanasan, diam bahas semua, diam. terjemahan. Ya, Bahas gitu terjemahan loh. apa bahas ya, Al-Quran harus ini? kalian tanpa terjemahan nggak tahu artinya. Tanpa ambil. terjemahan kalian bodoh semua, nggak tahu artinya. Nakal orang tua ini 1 Korintus nakal. 4:10 Ayo Bang Handi dong. bantu saya Bang Handi. Betis kirinya Nah, Bang Handi. coba. Bang Handi. Kamu Bang Handi Bang, betis kiri. asal- Saya asal- kanan. asal- Tanpa Bang Handi terjemahan asal- semua bodoh. Bang Handi. kepala gimana? Saya kepala. Om Lagi Dodo. asar udah. Percuma. Susah, punya adab. Ini lah. ternyata mau Indonesia, bahas kok bahasa takut. Indonesia Aku dibilangnya sendirian bahasa loh. Al-Quran. Kok takut? Coba Gurunda aku tanya sedikit ya Gurunda ya, si Raja Dia Wali. bilang tadi bahas Al-Quran, Takut ternyata bahas ditanya. Indonesia, bahasa Indonesia yang dia mau bahasnya. Ini kelihatannya yang 1000 lebih ya. Nah, coba Yang kalau lu 1000 lebih, pinter, di atas kalau lu 1000. pinter, coba artiin ketika Yesus ngomong di Matius 6:13 1000 homo lebih, io mereka ini tete. takut. Apa artinya tuh? Yesus ngomong Mereka homo io takut. tete Yang buka di ayat Matius Al-Quran, 6:13. takut Yesus ngomong homo io tete Bahasa artinya kita. apa? Tapi Ngerti nggak? takut membuka kitabnya sendiri, malu. Tadi udah dibacain lu Tua. kepanasan. Malu membuka ayat Al-Qurannya sendiri. Saya sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Umat muslim sendiri. Sekarang giliran Ya. Anda menanggapi Al-Quran saya. Membuka ayat-ayat Al-Qurannya sendiri. Kepanasan Ya. Gurunda dia Gurunda. Mungkin masih Anda dibantu menantang orang deh. membahas Ya. Al-Quran. Ayatnya Ini saya katanya sudah guru kalian. bacakan. Kenapa larinya ke nggak berani terjemahan ngebahas Pak Al-Quran. Tua? Berani nggak Nur Alim? Anda mau bahas Al-Quran Mana atau pakarmu? mau membahas terjemahan? Nah, aku mau tanya Al-Quran ini loh. Yesus. Kalau tadi Al-Quran kan udah kenapa dibahas lari ke terjemahan? Tuyul. Terjemahan kalian juga nggak tahu. Gini loh, Sus. Makanya kata Ustaz Kamu itu mau orang jangan katakan baca mau dan bahas hafal. Al-Quran, Akhirnya apa tapi jadi? kenapa Tidak lari ke lihat. terjemahan? Ustaz itu orang yang ngomong loh. Sus, Yesus. Mama Cuma baca dan hafal. Yesus tadi Al-Quran udah dibacain. Akhirnya jadi keledai Sekarang lu tinggal Indonesia. nanggapin, Sus. Ya, itu Yesus, tanggapin. tanggapin. Apa Ustaz itu? Nakal, Hmm. Dicambuk aja si kulupnya, Yesus kulupnya ini. sudah tua, ini kulupnya yang dicambuk dulu ya Cambukin teman-teman terus kulupnya Gurunda ya. Yesusnya. Kulupnya ini tua sudah keras kayak batu Islam nggak karang. berani bahas Al-Quran. Ya. Yesus. Kulupnya sudah tumbuh Ya, banyak, dia banyak kita ini, semua banyak tidak apa berani kurap di sana. membahas Al-Quran. Yesus. Mereka takut. Dijawab. Ini Yang ini Nur Alim kulupnya ini sok-sok sudah berkarat. mau bahas Alkitab. Banyak Ditanya dicambuk di Al-Quran sana. aja nggak tahu. Besar, Cambuk jadinya lagi lebih Yesus. besar Ini. daripada nonotnya. Ini bukti ya, bukti nyata. Siksa Gurunda. Bukti nyata 1000 orang yang menonton di atas. Ya. Yesus, Ampun, jawab dulu Sus. Nakal.
nakal. Tidak ada. Biru-biru pahanya si Yesus. Orang tua nakal. Kulupnya ku cambuk ini, kulupnya kutilnya lebih besar daripada bijinya. Malu. Ya. Karena takut ayat-ayat Al-Qurannya dibuka pada malam mereka. Ya. Katanya Nur Alim pintar, tapi ternyata takut sama Raja Wali. Yesus, Raja Wali, Yesus, Raja Wali. Ikut Nur Alim. Ternyata Nur Alim pengecut, nggak berani bilang Mau Al-Qurannya bahas sendiri. Al-Quran ternyata bahas terjemahan. Dia bukan Raja Wali, dia Yesus. Kayak perempuan ya, lawannya sama aku aja Raja Wali. Takut semua. Siapa? Raja Wali nggak Ayo, aku mau tanya nih Al-Quran, waktu nggak ada yang berani ya. Ayo, Kamu di mau mana? bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan? Mantap. Itu pertanyaan saya dulu. Al-Quran tanpa terjemahan, kalian juga nggak tahu Nur Alim. Ya, Kamu sekarang bodoh bukan juga. itu permasalahannya. Saya mau tanya samamu. Anda mau Alim. bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan? Nur Alim, Al-Quran tanpa terjemahan kamu juga Iya. bodoh. Ya, kamu juga bodoh. Gimana sih Yesus ini? Yesus 1 Korintus 4 nomor 10. Nur Alim, kamu tanpa terjemahan kamu Kristen bodoh, nggak membuat tahu orang-orang artinya. menjadi BODOH. Nah, ini baru aku bodohin kamu di sini Nur Alim. 1 Jangan Korintus 4 sok-sok nomor 10 ya. Kristen yang bodoh. Tanpa terjemahan kamu bodoh Nur Alim. Loh, Ini baca dari bahasa hafal. asli kamu Nakal menyembah memang ini, penis manusia. nakal. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ya. Mantap. Nakal. Pesan saya Raja Wali, jangan kau selalu ngintip orang tuamu tidur. Ya. Itu bahaya itu buat kesehatanmu. Mana di kampung ini? Nakal. Yang Aku tadi mau itu bukan bahas Raja Wali. Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan tidak mungkin Al-Quran ini. Ternyata mau bahas terjemahan, mau bahas Al-Quran. Nah ini Gurunda, ada lagi naik nih penyembah berhala kawin. Ya kalau ini tabung gas aja, ini dikasih roh sama aja tadi yang Raja Wali itu. Ya, silakan penyembah berhala kawin, apa yang mau ditanyakan? Halo Buma. Mana hebatan Allah dengan Muhammad? Hebat Allah, Nabi meninggal. Muhammad kan udah ke langit ketujuh. Allah kan belum pernah ke dunia. Gimana itu? Langit ketujuh yang nyiptain Allah. Yesus lu pernah nggak ke langit ketujuh? Oh, Yesus berkuasa dong. Walah, Yesus lu gembel gitu, rumah nggak punya. Berkuasa di mana? Hebat mana Yesus dengan Bang Suma? Ayo. Rumah nggak punya, kasur nggak punya. Hebat mana Yesus dengan Bang Suma? Ayo. Ayo. Hebat mana? Ayo. Dia ngomong aja Bang Suma nggak punya jelas, mobil Bang. Pajero. Yesus? Kamu nggak jelas Ayo. gimana sih, Lopez? Bang Suma punya mobil Pajero. Yesus punya apa? Ayo. Dia punya Hebat apa? mana saya dengan Tuhan kau itu? Ayo. Saya punya pakaian, saya punya celana itu harganya di atas 3 jutaan semua. Ayo. Yesus punya apa sampai sekarang? Mohon maaf ya. Maaf ya. Sampai sekarang dia belum pernah ganti cawat. Pak. Apa sih Petra nggak jelas ngomong Petra? Semua. Saya sekarang di rumah saya kalau buang air di kamar mandi saya saja ada AC, ada kerannya canggih-canggih. Yesus kalau di mana dia? Yesus kalau di mana? Pakai skopang. Hina-hina Allah, nggak pernah turun ke bumi. Ya Tuhanmu turun ke bumi, dia di mana? Ayo. WC umum tak ada. Nggak ada kloset zaman itu. Dia di mana Tuhan kau itu? Hah? Menghina Allah. Coba jelaskan. Daripada Allah. Hujan di siang hari. Yesus ingin buang BO. Yesus berjalan ke pohon. Di sana dia jongkok. Datang-datang nggak ada ilmu, bawa-bawa Allah lagi kau. Ke langit ketujuh. Janganlah kau menghina. Masuklah kau ke sini, baik-baiklah kau cerita, kau bertanya yang sopan. Itu kan Bawa Tuhan. yang sopan kan? Yesus ke padang gurun. Muhammad dengan Allah. Itu menghina aja kan kau? Menghina aja sudah kau. Menghina. Muhammad udah bisa pergi ke surga, terbang. Naik Gojek. Lah Yesus naik apa ke langit? Muhammad. Naik perahu.
Udah turunkan. Jangan sampai mulut saya nanti lebar sampai kuping. Buat semua kalian sakit hati ya, turun. Bang Suma menguasai Bibelmu, jadi hati-hati ngomong. Raja Wali mau naik lagi, Gurunda. Udah nggak usah, ngapain? Bikin Kita habis itu- tenaga aja. Kita tuh diskusi butuh orang yang mau mendengarkan. Iya. Iya, Bang. Tuhan naik ojek. Kalau mereka memang ini orangnya apa ya, pasukan huru hara dia, pasukan mencari bikin kredit gitu loh. Salomo turun, biar aku hadapi mereka ini. Bah, kirain berilmu. Alamak, udahlah kawan-kawan ya. Jadi saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan, tolong renungkan apa yang kita sampaikan. Kami Apologet Islam Indonesia itu adalah saudara-saudara kalian yang tidak mencari keuntungan duniawi. Kami semata-mata untuk mengajak kalian kepada keselamatan. Kenapa ini terjadi? Kebetulan saja agama Anda juga adalah agama Syiar, dan agama Anda itu diajarkan untuk diajarkan kepada orang lain, bahkan kepada seluruh makhluk. Jadi tak salah kemudian ketika kami berdiri menghadang pergerakan kalian dengan etikat yang baik. Mari berdiskusi dengan baik. Masih ingat kan beberapa bulan yang lalu di ibu kota negara saya teriak, saya katakan saya tantang seluruh pendeta se-Indonesia untuk berdiskusi, untuk membuktikan Islam atau Kristen jalan keselamatan. Tantangan saya ada yang bisa menjawab itu? Tak ada kan? Kemana pendeta-pendeta kalian yang jumlahnya begitu banyak, yang katanya anak-anak Tuhan? Mana mereka? Mana? Yang datang si akrobat Rudi Yohanes, bom segala macam. Mana pendeta yang saya maksud? Mana? Ada? Gak ada kan? Kenapa? Karena mereka itu tahu isi Bible itu, mereka tahu sebenarnya. Cuman mereka menyembunyikan itu. Ya, jadi jangan naik-naik ke sini memaki, sombong, besar kepala, menghujat. Gak usah lah yang kayak gitu-gitu. Kita diskusi aja yang baik. Lihat, dari tadi, dari jam 1, ya jam 1, jam 2 waktu Makassar, ini sekarang sudah hampir jam 6, jam 3, 4, 5, 6, 4 jam kurang lebih saya di sini. 4 jam loh. Apa yang saya lakukan? Membela Yesus, memuliakan Yesus, menyingkirkan pemahaman-pemahaman yang menghina Yesus, menyingkirkan doktrin-doktrin yang menghujat, menistakan, merendahkan Yesus. Coba Bang Suma menerangkan Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak disalib, beliau orang suci, orang baik, beliau orang benar. Harusnya Anda bangga seorang Bang Suma membela Yesus. Anda malah merasa tersakiti. Artinya Anda ini pengikut setan. Karena hanya setan yang tidak suka kepada kebaikan, kebenaran. Saya mengurai data dari Bible, mengurai data dari Al-Quran. Kitab suci saya mengajarkan dengan sangat jelas. Wa iza husyiran kanu bi ibadatihim kafirin. Nanti di hari kiamat, apabila manusia dikumpulkan, sembahan-sembahan mereka menjadi musuh-musuh mereka. Dan ternyata di dalam kitab kalian terbukti Yesus memusuhi kalian. Anda tahu itu? Tidak. Nah, saya sudah menjelaskan, harusnya Anda berterima kasih, harusnya Anda bersyukur. Jangan malah merasa dihina, dinista, datang sini maki-maki, nggak perlu. Kan hanya iblis yang menginginkan, yang di luar nggak usah dinyalakan. Yang di luar nggak usah dinyalakan, ya. Itu, oke? Kita datang di sini menghabiskan waktu. Emang kita dibayar? Tidak kan? Kita pakai lampu, kita pakai komputer, kita pakai laptop, kita pakai apa lagi? Songkat, kita pakai HP, kita pakai wifi, kita pakai waktu, kita pakai suara, kita pakai kopi, teh, susu dan semuanya itu biaya. Tapi kita tidak pikir itu. Belum AC-nya, ya, semua kita pakai. Belum admin saya gaji tiap bulan.
Kita pakai itu semua. Untuk apa kita berkorban? Untuk kalian agar diselamatkan. Kenapa jadi Anda naik menghujat di sini? Harusnya berterima kasih. Coba sekali-sekali deh. Sekali-sekali Anda ini, teman-teman Kristen, baca Talmud. Kalau kalian tidak punya kitabnya, karena itu mahal sekali memang, kalian Google aja, cari di internet Talmud menceritakan tentang Yesus. Baca, bandingkan dengan Al-Quran menceritakan tentang oknum yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Di mana Anda bisa dilukai di situ? Di Al-Quran atau di kitabnya orang yang mengaku dirinya sebagai anak-anak daripada Abraham. Coba Anda buka Talmud itu, lalu bandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran begitu memuliakan sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Bayangkan disebut suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, diselamatkan oleh Allah, diangkat kemudian oleh Allah ke langit. Tak ada noda, tidak pernah diludahi, ditonjok, diseret, dan seterusnya. Dirobek bajunya, ditelanjangin, dan seterusnya. Itu nggak ada. Kami membela itu. Tapi Anda mau kali apa yang diinginkan oleh iblis terjadi. Yesus harus mati, Yesus harus mati. Jadi saya bingung untuk membedakan antara ente pade dengan iblis itu apa. Iblis mau Yesus disalibkan. Kalian juga mau Yesus disalibkan. Jadi pembedaan Anda dengan iblis itu di mana? Hah? Bingung saya. Kita ingin menyelamatkan Yesus dari tuduhan fitnahan, Anda yang ngamuk. Coba, Anda malah ngamuk-ngamuk, maki-maki saya. Loh, saya salah apa? Saya mengatakan Yesus tidak disalib. Apa salahnya? Kalian kayak iblis. Nggak bisa, Yesus harus disalib. Karena kan gigi taring kalian keluar, tanduk kalian itu keluar, kuku kalian memanjang melihat saya. Padahal saya mengajarkan Yesus tidak disalib. Karena Yesus orang benar, coy. Yesus orang suci. Yesus orang yang dikasihi, dia tidak disalib. Oh tidak, Yesus harus disalibkan. Karena kami harus isap darahnya dan makan dagingnya. Parah kali, bah. Apanya kalian ini rupanya? Hah? Siapanya kalian ini? Heran aku, bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begitu, teman-teman. Sebelum ke Pak Roni, izin saya Gurunda. Silakan. Gurunda izin. Ada yang mau saya sampaikan. Kemarin berdasarkan tantangan Gurunda Zuma di Jakarta itu, kemarin ada yang berpesan kepada saya dan ingin disampaikan ke Gurunda Zuma terkait keselamatan itu Gurunda, yang itu tadi dibahas. Itu ada yang mau nantang Gurunda Zuma, namanya Nathan Gurunda. Nathan yang mana? Yang 4 mata? Iya, si Nathan itu. Saya hanya menyampaikan aja Gurunda ya. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Lanjut Gurunda. Ya, kan sudah sering kita buat dia jadi perkedel. Apalagi kita yang mau ke sana atau dia mau ke sini? Baik Gurunda, nanti saya sampaikan ke dia. Iya, baik. Jadi perkedel lagi deh. Ada tontonan lagi buat Islam di Indonesia ini. Ya, Bang Roni, ada yang mau sampaikan sama Gurunda? Ya, ini untuk kali keduanya saya berjumpa di live dengan Bang Zuma. Terima kasih. Jadi temanya Tuhan disalib ya. Iya. Tadi itu Islam menolak salib, Kristen menerima salib. Iya. Saya menerima Tuhan disalib, tapi dulu waktu saya masih oten. Tapi kan saya sekarang sudah menjadi mualaf. Tapi saya bersyukur yang dikatakan Gurunda Zuma ini, ternyata saya diusir di dunia dulu sama Yesus. Iya. Hanya daripadaku. Saya bersyukur diusir saya sama Yesus. Enyahlah kau katanya. Ya itu karena kepala saya dulu pernah dijamah oleh pendeta, demi nama Tuhan Yesus, enyahlah kau. Enyah saya bang. Enyah. Betul mujarab doanya, demi nama Tuhan Yesus, enyahlah kau roh jahat yang ada di tubuh kamu. Alhamdulillah, enyah juga rupanya saya jadi Kristen. Begitu Gurunda.
Terima kasih Brunda. Iya, sama-sama, sama-sama, Bang. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Makasih Bang Roni. Oh iya, abang saya ini yang kemarin bersaksi ya. Betul. Seru kali ceritanya beliau ini. Iya, tapi masih banyak sebetulnya Gurunda. Cuman saya takutnya nanti ada yang kelojotan, jadi biarlah Gurunda lah yang membuat kelojotan mereka. Begitu. Termasuk perpuluhan juga waktu itu ya. Oh, termasuk permulaan. Allahu Akbar, Masya Ada Allah. ada informasi baru saya dengar ya. Ini nih. Ternyata pasukan mereka tadi ini mereka itu baru selesai party santap babi sama minum cap tikus. Oh, Di sanalah dia mulai kita masuk yuk satu persatu untuk mencari orang supaya party berikutnya mereka ikut kita party babi gitu. Sengaja begitu. Itu yang saya dapat tadi informasinya. Ini akurat loh. Kira-kira begitu informasinya. iya. Pantesan aja mabok. Si Raja Singa tadi lucu. Terlalu banyak ikut perjamuan suci nggak, Bang Zuma? Perjamuan suci. Perjamuan suci minum darah gitu. Makan Iya, daging. bukan minum darah, mabuk saya jadinya di gereja. Jadi sakit mabuk hati saya. gitu, orang lagi bagi-bagi roti, abang nggak dikasih. Iya, katanya, wah kamu belum cukup umur. Saya pikir kenapa kok belum cukup umur kan? Toh itu roti kok yang dibagi. Rupanya begitu saya terima roti sama seseloki gelas kecil, saya minum anggur merah rupanya isinya. Loh. Diajari Bang Billy mau naik boleh mabuk nggak? saya. Bililin. Ya silakan aja dari teman-teman silakan. Nggak usah, nggak usah. Saya mau maghrib, Dek. Saya sedikit lagi maghrib. Gak usah Bang Ali. Iya Bang. 7 menit lagi maghrib saya. Makan babi nggak bisa naik kayak begitu. Karena menurut Herdi nih kan orang sana juga. Herdi yang ngomong nih, Bang Andi, babi panggang itu atau tikus panggang atau guguk panggang itu katanya diembat sama cap tikus, wish. Kata dia begitu. Tapi setelah saya bilang Herdi kurangilah. Setelah Herdi mengurangi makan itu, bahkan berhenti sama sekali gitu loh. Woi dia malah Herdi nyari teritung. Menyadari bahwa babi memang itu nggak ada gunanya gitu loh. Jadi saya himbau kepada pemakan babi, coba aja kurangin deh. Kalau bisa berhenti. Saya yakin ya isi kepala Anda itu akan mulai dibersihkan sedikit demi sedikit supaya nggak bisa nanduk kemana-mana gitu. Karena babi itu memang mempengaruhi psikologi seseorang. Kenapa babi itu seperti itu? Karena babi itu di dalam babi ada iblis. Jadi sepinter-pinter kamu mau memasak babi itu, iblis kagak pernah kalah sama api, sama panas karena iblis terbuat dari api gitu loh. Jadi iblis di dalam babi itu nggak pernah keluar, nggak pernah mati. Jadi kalau Anda makan babi, iblis ikut masuk. Bayangkan aja sekali suap berapa iblis tuh yang masuk. Akhirnya begini jadinya gitu loh. Yang ngomong iblis, mewakili iblis mereka ini tadi. Yang tadi loh ya, nggak semua juga sih. Iya, betul Bang. Itu kira-kira kesimpulannya. Betul Bang Andi. Mungkin saya sudah dikasih tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika saya masih oten, saya nggak suka itu babi Bang Andi. Mungkin gara-gara itu juga hidayah akhirnya gampang masuk ke saya ketika saya mendengar azan subuh. Jadi, wah ini mungkin dari Allah ini memang saya diapakan. Karena emang ya itu tadi saya nggak suka makan babi apapun masakannya. Kemudian tahu-tahu di satu hari saya mendengarkan azan subuh, bergetar hati saya. Wah, jadi gampang masuk menerima olahan-olahan secara logika untuk saya mencari kebenaran di dalam kehidupan untuk menjelang kematian besok saya di akhirat. Oh ternyata Islam agama saya, begitu. Memang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada di YouTube, suara saya kedengaran nggak?
munculkan di sini, sebelah sini biar kita bisa komunikasi. Bukan sini. Oke teman-teman, sahabat-sahabat, suara saya kedengaran nggak? Ya kalau muncul situ saya bisa sapa orang, sebut namanya, komunikasi dengan mereka. Kedengaran ya? Sahabat-sahabat sini udah maghrib, udah mau maghrib. Kita tutup aja dulu. Ntar malam kita jumpa lagi kemudian di sahabat Bang Suma seperti biasa. Terima kasih banyak juga kepada sahabat-sahabat pendatang baru yang masuk di dalam komal kita nih. Banyak kali nih, ada Bang Widodo. Cuman saya nggak tahu ini Muslim. Saya mau kasih kemudian kunci biru, tapi saya nggak tahu Muslim atau bukan gitu ya. Cuman mengatakan dengar. Maaf ya, saya belum bisa kasih kunci birunya kecuali kalau sudah kita tahu Muslim. Suara saya kecil ya, seperti Mbak Diana 8444. Biasanya yang manggil Bang Suma itu Muslim, biasanya langsung dikasih kunci biru gitu. Karena kalau Oten tidak mungkin sopan. Jarang kali mereka mau sopan manggil kita dengan panggilan abang. Alhamdulillah, Bewoks botak. Nah itu kita kasih langsung kunci biru ya sahabat-sahabat. Widodo Muslim, Masya Allah. Gitu ya sahabat-sahabat sekalian, kita tutup. Nanti kita jumpa lagi. Ronex, salam satu Tuhan ya, pasti Muslim. Karena Tuhan tetangga kita itu ada 3. Septian Lesip Prabowo, jelas. Oke. Kedengaran Bang Ardiansa, baik. Jadi kita kasih kunci biru. Saya kalau debat itu teman-teman, kebetulan kan layar YouTube itu kan menghadap ke Bang Suma. Jadi saya itu baca kemudian komen kalian. Saya menghadap ke layar itu untuk baca komen-komen saudara-saudara semuanya. Dits doang, ini Muslim insyaallah. Kita kasih kunci biru. Sekali lagi Hasan JK, terima kasih sudah masuk ke channel YouTube kita. Ramaikan channel YouTube ini supaya channel YouTube kita itu kuat gitu ya. Fahmi Hamdan, saudara saya, terima kasih. Tolong channel kita itu di-share, dibagikan, dan ketika kita live juga itu supaya di-like ya. Sayang kali kalau misalnya nonton 3.000 yang like cuman 1.000 gitu. Saya tahu teman-teman itu bukan sengaja untuk tidak melike-nya, tapi karena mungkin baring-baring, sibuk mengerjakan yang lain, hobi dan koleksi. Syukran abangku ya. Channel YouTube Bang Suma memang hanya ini, tapi Zulkifli M Abbas Official. Tapi nanti pertengahan bulan channel kita yang kemarin Sahabat Bang Suma Official itu juga sebagai channel backup, itu juga akan kita aktifkan kembali seperti biasa. Iya, jadi channel-channel di luar daripada Bang Suma, selain daripada channel kita ini, itu bukan kita punya gitu loh. Takutnya nanti ada apa-apa di sana. Karena di Facebook juga kita lihat ternyata banyak orang pasang Facebook mengatasnamakan kita gitu. Marlina Lubis, baik Ukti, saya kasih tanda ini ya. Nah itu ya teman-teman. Iya, di-share kemudian supaya semakin banyak orang yang mendengarkan diskusi-diskusi kita, karena ini sangat bermanfaat. Kalau di TikTok habis live udah terhapus, gak ada lagi yang kita jadikan sebagai materi. Maksud saya seketika seketika kemudian TikTok selesai, materi diskusi itu terhapus, tidak tersave. Tapi kalau di YouTube itu tersimpan terus, makanya ini harus sahabat-sahabat share kemana-mana ya, diputar ulang kapan saja. Nanti ketika kita sudah misalnya sudah nggak ada, masih ada kemudian YouTube ini sebagai warisan kepada umat untuk kemudian bisa ditonton gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda banyak iklannya di 10 detik atau 15 detik, 20 detik iklannya itu bisa digeser gitu ya. Kalau misalnya itu mengganggu menurut sahabat-sahabat. Oke, Dinda, kita kasih kunci biru ya teman-teman. Seperti itu. Jadi di-share, di-like, dan
kemudian di subscribe teman-teman, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa menerima kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible terkait dengan diskusi lintas agama. Jadi sekali lagi, saya ini bukan ustadz, saya bukan apalagi ulama, saya hanya sama seperti antum semua, cuman kebetulan aja kebetulan aja kemudian hobi dengan diskusi-diskusi lintas agama ini. Sebenarnya kalian juga bisa kalau kalian sahabat-sahabat itu belajar. Ya, tapi karena saya masih kuat, masih muda, ya, bisa dihitung masih muda lah, sehingga silakan percayakan kemudian untuk kita diskusi lintas agama. Tapi kalau misalnya sahabat juga mau ikut, silakan, itu lebih bagus. Jadi sekali lagi terima kasih banyak sahabat-sahabat yang ada di YouTube Zulkifli Abbas. Kita saling mendoakan supaya kita semua ini dipanjangkan usianya, dilancarkan rezeki kita, dan semua urusan-urusan kita itu yang baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita semakin mantap, generasi kita itu makin kuat dengan Islam, dan khususnya di negara kita ini Islam semakin lebih mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam di Indonesia bersatu tekad untuk rahmatan lil alamin. Oke, saya kira gitu sahabat-sahabat sekalian. Nanti mungkin di atas jam 9 kali atau jam 9 kita mulai. Seperti biasa, kembali kita berkumpul untuk memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang non-muslim dan juga Islam. Saya kira gitu teman. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Itulah saya, kekurangan saya. Yang paling intinya saya sangat senang teman-teman semakin hari semakin banyak yang subscribe channel kita ini. Bukti bahwa umat Islam itu sangat memperhatikan akidahnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.